Ibu, ibu, ibu. Adrian, tolong aku. Tahan, Bibi Maya. Kami akan selamatkan kau sekarang. Cepat. Aku lepas tali ini. Lepas. Nggak bisa lepas. Cinta kasih alatnya. Cepat. Cepetan. Sudah lepas? Sebentar, sebentar. Buka. Nggak bisa buka. Hahaha. Maya Siregar. Kau masih polos juga? Sopir yang kabur tadi. Orangku, untungnya aku turun cepat cek kondisi. Kalau kau diselamatkan orang, kan usaha kami gagal. Kau yang mau bunuh aku? Kesalahanmu adalah mencari anak kandungmu kembali, Dimas Wijaya. Harta keluarga Wijaya. Hanya untuk Kak Adrian. Adrian. Sehari setelah Dimas kembali, semua asetku sudah kuberikan padamu. Bahkan demi kau, aku suruh Dimas jangan panggil aku ibu. Biar kau tenang. Orang tuamu membuangmu. Kalau bukan aku yang bawa kau dari pinggir jalan, kau pasti sudah beku mati. Kau lakukan ini? Hati nuranimu tak tergerak? Hati nurani, Maya Siregar, sebelum kau temukan Dimas, 18 tahun ini, siapa yang panggil kau ibu? Siapa yang jadi anakmu? Aku, Adrian Wijaya. Jadi, kau malah harus bersyukur padaku. Lagi pula, aku minta kau angkat aku. Itu maumu sendiri. Sud, Kak Adrian. Jangan buang waktu dengannya. Maya Siregar, karena kau hampir mati, ku beritahu satu rahasia. Kau usir Dimas karena kehilangan cincin berlian bernilai miliaran. Tahu? Sebenarnya, aku yang taruh di saku dia. Hahaha. Kau, Kalau tidak kuusir Dimas, mana mungkin anak angkat bisa duduk di posisi Tuan Muda Wijaya? Benar kan? Ibu? Dimas. Kalian yang jebak Dimas? Dimas. Maafkan ibu. Ibu salah. Ibu bersalah. Korek api. Adrian. Ibu mau tanya terakhir. Apa engkau sungguh tak pernah anggap aku ibumu? Jadi ibuku? Kau pantas? Hahaha. Hahaha. Tolong, tolong. 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 Ibu, tahan ibu. Ibu, tahan ya ibu. Ambulans segera datang. Dimas. Ibu salah. Demi anak angkat yang tak tahu balas budi. Ibu sampai mengusirmu. Anak kandungku. Bu, aku tak marah bu. Kalau ada hidup lagi, ibu pasti tebus salah. Kan? Bu, 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 bu.
Tahun 2025? Aku tak mati. Balik ke 3 tahun lalu. Adrian, besok pesta ulang tahun Maya. Ibumu akan umumkan kau sebagai ahli waris resmi. Berusahalah. Nah, Aku lahir kembali. Ke hari sebelum kujanjikan Adrian jadi ahli waris. Paham? Iya, Nenek Wijaya. Aku pasti berusaha. Tak kecewakan kalian. Di hidup sebelumnya, Kau kusayangi. Semua permintaanmu. Selalu kupenuhi. Tak disangka, kudidik anak durhaka. Syukurlah. Tuhan beri hidup kedua. Semua perlakuanmu pada aku dan Dimas akan kubalas berlipat. Adrian, kau tahu siapa yang harus kau syukuri? pasti ibu. lihat anak ini berbakti kan? Terima kasih, ibu. Ahli waris, jangan mimpi. Besok, ku tetapkan Dimas sebagai ahli waris. Adrian, cepat berangkat sekolah. Taruhannya terlambat. Baik, ibu. Aku duluan ya. Dimas. Jangan, belum saatnya ungkap semua. Tak apa, cuma manggil. Cepat ke sekolah, nanti telat. Ah, istriku. Adrian cuma sekolah. Kan bakal pulang. Sampai segitanya, Nggak usah bilang begitu. Adrian itu kesayangan Maya. Baru pergi sebentar. Maya udah gelisah. Iya kan Maya? Nenek, kita cek persiapan pestanya. Ya bener. Maya, kamu capek akhir-akhir ini. Pesta ini serahkan ke kami. Kamu istirahat saja. Oke, Nenek. Kalau gitu istriku, kami duluan. Ya. Nyonya, kenapa ke sini? Ini semua baju Dimas. Nyonya, ini inisiatifku. Aku cuci baju Tuan Muda Dimas. Jangan salahkan dia. Tuan Muda Dimas pulang sekolah, langsung masak. Kerjakan tugas rumah. Musim dingin begini. Pakainya tipis sekali. Nyonya, sepanjang tahun, Tuan Muda Dimas cuma punya baju segini. Tak ada baju lain. Waktu di kehidupan sebelumnya, aku ingat, aku takut Adrian berpikir berlebihan. Tak pernah masuk ke kamar Dimas. Ternyata tak kusadari, dia bahkan tak punya jaket musim dingin. Aku akan belikan Dimas sendiri beberapa baju yang layak. Kamu ke kamar Dimas, rapikan sedikit. Lihat apa yang kurang, belikan untuknya. Oh, kalau kurang, pakai kartuku, belikan langsung untuknya. Mulai sekarang, anak kandungku sendiri tak boleh hidup lebih buruk dari anak angkat. Nyonya, Anda serius? Dulu aku buta hati. Tak bisa bedakan baik buruk, tapi sekarang aku sudah sadar. Yang kupuja-puja, pasti anak kandungku sendiri. Bukan si orang tak tahu balas budi itu. Bibi Santi, pergilah. Baik, Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, Bibi Santi yang pertama temukan. Sifat asli Adrian Wijaya. Tapi aku terlalu percaya Adrian Wijaya. Sampai memecat Bibi Santi. Dialah satu-satunya di rumah ini yang baik pada Dimas. Syukurlah kali ini, aku punya kesempatan memperbaiki semua ini. Bibi Santi. Barang-barang ini yang dibeli untuk Dimas ya. Masih banyak di mobil. Aku ini ibunya sendiri. Tapi aku malah nggak tahu kesukaan anak kandungku apa. Baju, sepatu, ponsel, konsol game. Sudah aku beli semua. Barang-barang ini pasti disukai Dimas. Oh iya, Bibi. Aku masih ada urusan kantor. Akan ku selesaikan dulu. Tunggu Dimas pulang. Serahkan semua ini padanya. Baik, Nyonya. Kak, bantuin simpan ini dong. Aku ngomong sama kamu, masak diam aja, Baik, Dik. pergi sana. Wah, ibu beli hadiah sebanyak ini. Buat rayain aku jadi ahli waris? Ini barang apa aja sih? Aduh, jam Vacheron Constantin. Cantik banget. Kak Adrian, ini dari Ibu. Hadiah untuk Dimas.
Apa? Ini ibu yang siapkan. Untuk Dimas, Bohong. Posisi Dimas di sini apa? Kamu nggak sadar. Masa ibu beliin dia hadiah? ini benar dari ibu. Diam. Dik, jangan mukul Bibi. Dimas, aku tanya. Kamu pantas punya barang segini bagus? Aku tak layak. Ibu tak pernah memberi aku kado. Kado-kado ini tak mungkin milikku. Kamu diam. Kamu pikir kamu siapa? Aku tanya, asalmu dari mana? Aku diambil dari tumpukan sampah. Tumpukan sampah itu? Baunya seperti apa? Cepat jawab. Bau busuk. Sampah busuk seperti kau. Kau layak dapat banyak barang begini? Kau layak? Tuan Muda Adrian, ini semua milik Tuan. Akan segera aku antar ke kamar Tuan. Nah, baru benar. Besok, ibu akan umumkan aku jadi ahli waris grup Wijaya. Yang kuasai seluruh Wijaya. Anak kandung pun gimana? Tetap aja pecundang yang tak bisa angkat muka. Bibi Santi, sisa kado-kado ini antar ke kamarku. Baik, Tuan Muda. Oh ya, jangan biarkan brengsek kecil ini pegang barang-barangku. Nanti kotor kado dari ibu. Tuan Muda Dimas, nanti kalau Nyonya pulang akan saya beritahu. Jangan bilang ke ibu, aku bikin adik marah lagi. Nanti ibu marahi aku. Bibi Santi, Nyonya sudah pulang. Wajahmu kenapa begini? Siapa yang pukul? Ini Adrian Wijaya yang pukul, kan? Hadiah untuk Dimas, juga dia yang ambil. Nyonya, saya bilang jujur ke Tuan Muda Adrian, barang-barang ini untuk Tuan Muda Dimas. Tapi dia nggak percaya. Ibu, saya mau tidur nih. Ibu kok datang? Keluarkan semua barangnya. Apa? Barang-barang itu hadiah saya untuk Dimas. Kau ambil buat apa? Dibeliin untuk Dimas Wijaya? Masa sih Apa-apaan ini? Ada masalah apa? ayah nenek Wijaya? Ibu bilang hadiah-hadiah itu dibeli untuk Dimas Wijaya. Apa? Istriku, Dimas Wijaya itu baru diambil dari tumpukan sampah. Jelek semua kebiasaannya. Buat apa kau belikan dia barang? Cuma gelandangan. Ada tempat tinggal saja sudah bagus. Masih berani belikan hadiah? Ibu, Dimas bukan gelandangan. Dia anak kandung saya. Saya beli barang untuk anak saya sendiri. Ada masalah apa? Dimas Wijaya kotor dan bau. Pantas pakai barang bagus begini? Kau kan paling sayang, Adrian. Hari ini kau kenapa? Kepunyaan siapa ya tetap haknya. Adrian Wijaya secara paksa merebut milik Dimas. Patut diajar. Sudah, jangan banyak bicara. Nanti Adrian marah, kau yang harus tenangkan dia. Tak apa ayah, kalau Bibi Maya mau aku mengembalikan barang-barang itu ke Dimas, ya aku kembalikan saja. Kalau begitu keluarkan. Apa? Harus ku kembalikan? Tak ku terkembalikan. Kenapa harus ku kembalikan? Sudah belasan tahun aku di keluarga Wijaya. Dimas Wijaya baru datang berapa hari. Berdasar apa dia merebut barang milikku? Kukatakan sekali lagi, kau yang merampas milik Dimas. Kutanya sekali lagi terakhir. Kau kembalikan atau tidak? Kukatakan juga sekali lagi, aku tidak kembalikan. Dimas Wijaya hanya pantas dapat barang sisaanku. Ingin merebut barang dariku? Jangan harap. Baik, kalau begitu aku lapor ke polisi. Istriku, kau gila. Itu kan Adrian. Kau benar mau laporkan dia? Adrian, ibumu cuma menakut-nakuti. Dia mana tegak, laporkan anak kesayangannya. Istriku, kau... Halo ya, saya mau lapor. Di rumah saya hilang. Barang senilai 11.250.000.000 rupiah. Kau ngapain sih? Bibi Santi sudah jelas-jelasin sama kamu, kado-kado itu aku beli buat Dimas. Kamu ambil, itu pencurian, itu perampokan. Kado-kado itu totalnya lebih dari 500 juta yuan. Cukup buat kamu mendekam beberapa tahun di penjara. Coba gini, Adrian. Kamu ambil beberapa barang aja, kasih ke Dimas. Selesai. Sudah kubilang, semua barangnya harus dikembalikan ke Dimas. Kamu... Kalau gitu laporkan aja. Suruh polisi tangkap aku. Suruh si jorok bau ini
Si Dimas panggil kamu Mama. Siapa yang lapor polisi? Halo, siapa yang melapor? Kamu beneran lapor polisi? Kamu pikir aku bercanda? Berdasarkan apa kamu perlakukan aku begini? Istriku, kamu kenapa sih? Hal kecil kayak gini perlu sampai lapor polisi? Pak, salah paham, salah paham. Nggak ada yang lapor. Ini cuma urusan keluarga. Urusan keluarga? Iya, urusan keluarga. Aku yang lapor. Halo, tolong jelaskan kronologisnya. Dia mencuri barang berharga. Senilai 500 juta yuan. Sekarang, dia menolak mengembalikannya. Kalau begitu silakan, ikuti kami dulu ke kantor. Salah paham, Pak. Kami satu keluarga, ibu dan anaknya. Masa bisa? Hukum tidak membeda-bedakan. Karena ada laporan, kami wajib menyelidiki hubungan tersangka dengan pelapor. Tidak kami pertimbangkan, kecuali jika pelapor mencabut laporannya. Maya, cekal laporanmu ya. Mau lihat Adrian ditangkap? Maya, kamu kan sudah beri Adrian warisan? Masih pikirin 5 juta dolar? Iya, belum saatnya. Habisi Adrian total. Tunggu besok. Beda urusan. Aku bisa berhenti asal kembalikan barangnya Dimas. Semuanya. Adrian, dengarkan nenek. Kembalikan saja. Besok, nenek yang belikan. Mau apapun, nenek belikan. Dengar kata. 1 menit. Kalau tidak, kamu tidur di kantor polisi. Puas kan? Pak, semua di sini. Saya cabut laporannya. Maaf merepotkan. Baik, silakan hubungi kami. Maaf merepotkan. Pak, hati-hati. Bibi Santi. Bawa barang-barang ini ke kamar Dimas. Baik, Nyonya. Bibi Santi, siapa yang suruh kau bawa polisi masuk? Aku yang suruh Bibi Santi. Kenapa kau perlakukan Adrian begini? Adrian. Adrian, Adrian, Presiden Maya, sesuai arahan Anda, saya sudah di depan rumah. Adrian Wijaya sudah keluar. Kau awasi dia. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Catat semuanya. Siap, Presiden Maya. Tak ada uang. Tak punya uang jangan main. Cinta, pinjam aku 4,5 miliar dulu. Kalau besok belum kubayar, besok tanganku bisa hilang. Berani minta duit lagi? 300 juta yang dulu. Masih belum kau balik. Adrian Wijaya, kalau kau tak punya uang, pergi dariku sekarang. Cinta, jangan putus. Jangan tinggalkan aku. Aku sangat cinta padamu. Besok pasti ada uang. Besok ibuku berikan hak waris Wijaya padaku. Nanti bukan cuma 300 juta, 3 miliar pun bisa. Sungguh, Aku kan tahu ibuku. Dia paling nurut padaku. sayang duduklah. Lantai dingin. Cinta, besok aku dapat hak waris. Ibu dan anak itu kusia keluar. Saat itu, kau atur saja. Akan kusuruh potong tangan dan kaki mereka. Santai saja. Nanti lihat saja. Aku yang urus. Adrian sayang, di kartu bank ini ada 2 miliar 250 juta rupiah. Belilah hadiah ulang tahun. Bikin ibumu senang. Nenek yang paling baik ke aku? Beli yang murah aja. Barang murahan pun gak apa-apa. Soalnya perempuan itu juga gak bakal tahu bedanya. Hadiah sampah yang dulu aku kasih, dia simpan kayak harta karun. Bodoh banget sih. Presiden Direktur Maya ini laporan investigasi untuk Adrian Wijaya. Perundungan. Mabuk-mabukan, pinjaman berbunga tinggi. Judi. Sungguh tak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Dulu kenapa aku tidak menyadarinya? Presiden Direktur Maya, apakah Anda sungguh akan menetapkan anak angkat ini sebagai ahli waris Anda?
Tentu tidak. Halim, bantu aku buat ulang kontrak penetapan ahli waris. Ahli waris diubah jadi anak kandungku, Dimas Wijaya. Siap, Presiden Direktur. Seluruh keluarga tertipu oleh Adrian Wijaya bertahun-tahun. Dengan bukti-bukti ini, pasti bisa mengusir Adrian Wijaya keluar dari keluarga. Selamat Tuan Muda Adrian. Sebentar lagi jadi ahli waris keluarga Wijaya yang akan memimpin grup Wijaya. Tuan Muda Adrian ini memang pintar dan tampan. Keputusan Presiden Direktur Maya memilih Tuan Muda Adrian sungguh sangat bijaksana. Dibanding Tuan Muda Adrian, wah si Dimas Wijaya itu bodoh dan kurang ajar. Setiap hari cemen dan pengecut. Bukan anak konglomerat sejati. Benar sekali. Anak kandung pun lalu apa? Kalau soal bakti dan kemampuan, dia bahkan tak bisa menandingi setitik pun Tuan Muda Adrian. Iya kan? Dimas Wijaya. Berkostum jas ya. Coba berlagak keren. Suruhan siapa kau datang? Ini kan pesta ulang tahun Presdirkin. Sekaligus momen penting. Adrian jadi ahli waris keluarga Wijaya. Orang rendahan macam kau. Ikut-ikutan di sini buat apa? Minggir sana. Bibi Maya yang menyuruhku datang. Diam kau. Bibi cuma pakai kau untuk uji kemampuanku. Kau cuma batu loncatan. Seumur hidupku, jangan-jangan kau pikir kau disukai Bibi ya? Lihat nih. Hak waris hari ini jatuh ke siapa? Berani-beraninya kau datang. Saingi aku, Aku tak pernah bermaksud saingi kak. gombal. Lah ini baju yang dari Bibi, kok malah kau pakai. Dan pamer ke aku. Baju ini Bibi yang belikan dan sengaja menyuruhku pakai. Baik-baik. Hari ini ayah tunjukkan siapa yang berhak jadi Tuan Muda Wijaya. Gunting bajunya. Siap Tuan Muda Adrian. Ayo. Lepaskan. Lepaskan aku. Berani merebut sorotan Kak Adrian, kau cari mati. Barang rongsokan yang diambil dari tumpukan sampah tak pantas pakai bagus begitu. Ayah. Nenek Wijaya? Kau yang mau cari muka, pantas saja. Lo, bawa hadiah buat ibu juga? Jangan sentuh barangku. Aduh. Ini sini. Kembalikan. Cepat, tendang. Kembalikan. Hahaha, ini dia. Kembalikan. 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 Biar ibu lihat hadiah apa buat ibu. Ibu kan presdir grup Wijaya, wanita karir tangguh terkemuka. Cuma kasih syal sutra lusuh? Memang dasar, tampang kere tak bisa hilang. Hadiah Kak Adrian. Cincin berlian 220 juta rupiah. Syalmu ini tak sampai 20.000 rupiah. Aku tak punya uang. Cuma ini yang mampu. Omong kosong. Ibu kan sering kasih kau hadiah. Jual satu saja, kan dapat uang. Itu hadiah pertama dari ibu. Mana bisa dijual? Wah, sok suci. Pura-pura ya, sok pura-pura ya. Ambil gunting. Kubuat kau pura-pura, kubuat kau pura-pura, kubuat kau pura-pura. Biar kau pura-pura, biar kau pura-pura. Berani dorong aku? Kurang ajar. Dengar ya, posisi Putra Wijaya Group. Hanya aku. Kau selamanya cuma bisa merangkak di kakiku. Siapa bilang kau ahli waris? Siapa bilang kau ahli waris? Dimas, kau baik-baik saja. Ibu, ini hadiah ulang tahun untuk ibu, sebuah cincin berlian. Selamat ulang tahun. Ibu. Kak, baru saja masuk, dia langsung bilang aku anak angkat. Bilang aku tak pantas di sini. Aku tidak. Kak, dia juga tuduh aku merebut posisi putra sulung Wijaya darinya. Bilang aku sama sekali tak pantas di sini, terus mau mengusirku dan menggertakku.
Aku hanya membela diri. Lalu membalas. Iya, betul. Memang begitu, kami semua bisa buktikan. Mengatakan Tuan Muda Adrian anak angkat dan akan diusir. Itu pasti tak diizinkan Presdir Maya. Dimas Wijaya kali ini akan hancur. Pastinya. Tahun lalu, kata yang salah sedikit saja, langsung dipecat Presdir Maya. Apakah perkataan Dimas salah? Apa? Kau memang anak angkat. Putra sulung Wijaya memang Dimas. Kenapa? Tidak boleh orang berkata jujur? Ibu. Kau bicara apa sih? Istriku, meski sedang menguji Adrian, kau tak seharusnya berkata kasar seperti itu. Menguji? Aku tak mau berdebat. Hari ini kuumumkan ahli warisku. Adrian, ibumu ini mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Dia memberikan yang terbaik untukmu. Lagi pula dia masih punya anak lain. Takut jadi bahan ejekan orang. Jadi cuma pura-pura saja. Selamat Tuan Muda Adrian. Kedepannya mohon bimbingannya. Tuan Muda Adrian nanti harus tetap perhatikan kami. Kuumumkan, ahli waris asetku adalah anak kandungku, Dimas Wijaya. Anak kandungku, Dimas Wijaya. Apa? Kenapa bisa begitu? Iya, maksudnya apa ini? Adrian Wijaya, ini bagaimana sebenarnya? Ibu bicara apa? Ibu malah berikan hak waris ke Dimas? Aku tidak setuju. Keputusanku. Mana perlu persetujuanmu? Istriku, kau ini kenapa sih? Kan udah janji hak waris buat Adrian. Kok tiba-tiba berubah? Suamiku? Itu karena Adrian tak tahu balas budi. Aku punya buktinya. Aku tak setuju. Adrian besar di keluarga Wijaya, aku yang awasi dia tumbuh. Dia cucu kandungku. Hak waris ini harus jadi miliknya. Adrian, jangan khawatir. Hak waris pasti untukmu. Takkan ada yang bisa merebutnya. Aku dan ayahmu mendukungmu. Aduh nak, lihat. Istrimu membuat Adrian sampai seperti ini. Bagaimanapun juga, soal hak waris grup Wijaya ini, aku dan ibu punya hak bicara. Aku tak setuju hak waris ke Dimas. Kalian semua tahu, grup Wijaya kubangun dari nol. Tanpaku, grup Wijaya cuma bengkel kecil. Bahkan tanpa kantor. Jadi, asetku, akulah yang putuskan. Sejak kapan kau jadi sekepala batu ini? Nanti ku beri penjelasan. Dimas, kemarilah. Tanda tangan ini, kau jadi ahli waris sahku. Loh, ini kenapa? Jangan takut, ibu di sini. Tidak boleh. Aku tak setuju hak waris untuknya. Ahli warisnya harus aku. Sekali-kali tidak boleh dikasih ke Dimas. Ibu, kamu baik-baik saja? Adrian Wijaya, hanya karena ucapanmu menghina Dimas, hak waris tak bisa kuserahkan padamu. Surat hak waris itu sudah kurobek. Sekarang apapun yang kau katakan tak berguna. Robek saya, aku masih punya dokumen asli. Mau kubuatkan ratusan kopi untuk kau robek perlahan? Maya Siregar, kamu gila ya? Sebenarnya Adrian salah apa hingga kau perlakukan dia seperti ini? Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Membuat Adrian sedih seperti ini. Adrian tak akan pernah memaafkanmu seumur hidupnya. Sekarang juga minta maaf pada Adrian. Dan tetapkan dia kembali sebagai ahli waris. Harus segitunya kamu bersikap. Ya Presiden Direktur Maya, Tuan Muda Adrian itu berhati tulus, rajin dan patuh. Jika hak waris diberikan padanya, maka kita, grup pasti bisa makin maju pesat. Benar, setuju. Kontrasnya Dimas ini, dari kecil hidup di tumpukan sampah, orang rendahan yang besar, terbiasa mencuri dan berbuat licik, pembohong kronis sifatnya. Jika grup Wijaya diserahkan padanya, lambat laun pasti bangkrut. Kalian semua sudah terlalu lama tertutup mata oleh Adrian, tak tahu wajah aslinya. Aku berani pastikan, Dimas ribuan kali lebih baik daripada Adrian. Maya, jangan pura-pura lupa. Kata-kata buruk tentang Dimas, itu keluar dari mulutmu sendiri. Benar, aku akui dulu aku salah. Makanya aku berusaha menebus kesalahan pada Dimas. Kamu, Cukuplah, kalian diam saja. Keputusan sudah aku buat. Adrian, kau tahu jelas. Tanda tangan cuma formalitas. Dimas sudah jadi ahli warisku. Dan kau tak akan dapat sepeser pun dari aku. Adrian dasar pembohong. Kau menghancurkanku. Maya, dasar kau brengsek kecil tak pegang janji. Ketahuilah, semua milik keluarga Wijaya harus jadi hakku. Harta keluarga Wijaya juga hakku.
Bagaimana bisa Tuan Muda Adrian memaki Presiden Direktur Maya dengan sebutan brengsek kecil? Betul, tanpa dibesarkan Presiden Direktur Maya, mana mungkin dia hidup sebagai tuan muda selama ini? Benar sekali, tak tahu balas budi. Bahkan berani menghina Presiden Direktur Maya kita. Sungguh keterlaluan. Tertawa apa? Kau brengsek kecil. Tertawa apa? Aduh, Semua dengar jelas kan? Apa kata Adrian? Sudah belasan tahun saya membesarkannya, hidup mewah, apapun dikasih. Sampai saya sendiri kehilangan harga diri. Saya tak minta dia balas budi, tapi setidaknya harus ada rasa hormat ke saya. Dia gimana? Itu semua ucapan tulusnya. Di matanya, saya sampah sekali. Kalau begitu, buat apa kasih hak waris ke dia? Betul. Tak tahu balas budi. Adrian, kata-katamu keterlaluan. bukan. Itu bukan aku. Bukan. Adrian, nenek di sini. Jangan takut. Adrian bisa ngomong kayak gitu. Kan karena kau paksa. Dia memang keras kepala. Kalau bukan kau yang paksa, mana mungkin dia sampai segitiga. Cuma anak ngomong gegara emosi. Perlu membesar-besarkan masalah. Iyalah, Tuan Muda Adrian, cuma lagi tak bisa kendalikan emosi. Oh ya? Aku cuma bicara keras sedikit kok. Kamu perlu sampai begitu. Iya, ngapain bicara seenaknya? Nanti anak-anak jadi trauma. Adrian selama ini anak baik. Kamu cuma demi hapus hak warisnya, sampai sengaja bikin dia marah. Kamu keterlaluan. Baik, akan kubuktikan pada kalian, Adrian itu sampah macam apa. Semua 20.000. Semua cuma 20.000? Ya, semua 20.000. Silakan pilih-pilih. Ini kaca, imitasi kualitas tinggi. Susah dibedakan sama aslinya. Nih, ini saja. Tolong dibungkus. Ternyata benar Tuan Muda Adrian. Tuan Muda Adrian cuma beli barang murahan 45.000, katanya beli berlian. Seharga 1 juta? Bukan. Bukan begitu. Ini bukan aku. Adrian Wijaya. Masih mau cari alasan? Aku. Bu, kamu kasih Adrian 1 juta buat beli hadiah. Dia cuma pakai 20.000. Sisa 980.000 masuk kantongnya sendiri. Masih muda, sudah berani menukar barang dan menggelapkan uang. Masihkah dia anak baik yang kalian anggap berhati tulus itu? Kamu ngikutin aku. Terus, aku tahu persis orang macam apa kamu. Makanya aku cari bukti. Kamu. Sudah Kin Senglan. Uang Adrian itu dariku. Dia bebas beli apa, uang sisa sakunya. Juga dariku. Kamu ngapain ribut? Walau cincinnya murah, itu kan niat baiknya. Jangan tak tahu diri. Nenek. Lihat deh, bocahnya ketakutan begitu. Bu, udah kayak gini, kamu masih bela dia. Adrian buah hatiku. Tak ada yang boleh sakiti dia. Sudahlah. Kamu kan tak butuh barang semahal itu. Masalah ini, lupakan saja. Baik. Kalau gitu, kubiarkan kamu lihat jelas-jelas siapa dia sebenarnya. Qishan, kamu harus tolong aku. Kita sekutu, satu nasib. Kalau aku gagal jadi ahli waris, uangmu tak bakal balik. Dia bisa rekam aku beli cincin. Bisa juga rekam yang lain. Kamu harus bantu aku. Mau ku bantu gimana? Apa mau ku suruh orang di depan umum? Mengikat dia? Kamu bodoh sendiri. Dikekor orang saja tak tahu. Qishan, kamu harus bantu aku. Urusanmu sendiri, atur sendiri. Kalau hari ini belum lunas, kau tahu akibatnya. Sinta, nanti aku dapat hak waris, ibu dan anak itu akan kuusir. Nanti kau atur, akan kubuat mereka potong tangan dan kaki. Gampang, nanti lihat saja. Pantasan Presiden Direktur Maya cabut hak waris Adrian Wijaya. Tuan Muda Adrian ternyata jahat sekali. Iya, nggak nyangka. Ada orang sejahat itu? Bukan aku. Dia yang sengaja menjeratku. Meski Adrian salah, ngomong empat mata saja. Kenapa harus di depan semua orang? Betul. Aku mau semua orang lihat wajah aslinya. Kau, Inilah Adrian Wijaya. Sifatnya buruk, semua bukti kejahatannya. Kamu dan ibu, lihat baik-baik. Inikah anak baik? Berhati tulus, rajin dan patuh di hatimu? Adrian, kau yang lakukan ini. Bukan, sungguh bukan aku. Adrian Wijaya, Tuhan masih adil. Perbuatan ada balasannya.
Ini bukti tak terbantahkan. Kau tak bisa mengelak. Maya Siregar, perempuan sialan. Apa maumu? Kau sudah hancurkan hidupku. Kenapa? Supaya kau tak bikin keluarga kami hancur. Demi Dimas dan aku, punya hidup yang tenang dan damai. Demi singkirkan Duri dari keluarga Wijaya. Maya Siregar, kau perempuan gila. Aduh, Tamparan ini, untuk sikapmu yang tak punya hati, menghina orang yang berjasa padamu. Tamparan ini, untuk ambisi buasmu, merebut tempat orang, merampas seluruh garis keluargaku. Tamparan ini, untuk kelicikanmu, tak memilih cara, hingga merenggut nyawa. dia yang sengaja menjeratku. Cukup. Dimas, sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Ibu, ini hadiah ulang tahun yang kubuat untuk ibu. Tapi sudah rusak. Maafkan aku. Dimas, ini adalah hadiah terbaik dan tercantik yang ibu terima. Juga hadiah paling berharga seumur hidup ibu. Ibu, selamat ulang tahun. Terima kasih, Dimas. Dimas, di kehidupan dulu ibu telah bersalah padamu. Di kehidupan ini, syukur ibu masih sempat memperbaiki kesalahan. Maya Siregar, bagaimanapun juga, kau tak seharusnya memukul orang, kan? Kalian yang bilang, orang seperti dia yang pendusta kronis, cari gara-gara, merugikan orang demi diri sendiri, pantas dipukul tidak? Maya Siregar, hari ini kan pestamu sendiri. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Aku yang bikin ribut? Dimas Wijaya, memang tuli atau buta? Semua gara-gara Adrian? Sudah jangan. Apapun perbuatan Adrian, ia tetap anakku. Dimas Wijaya, kamu kenapa sebenarnya? Bukti sudah jelas. Masih tak sadar Adrian? Itu orang jahat? Harus tunggu kita hancur, keluarga mati, baru kamu sadar. Terus, aku percaya Adrian takkan sekeji itu. Bahkan jika ia, Wijaya punya kuasa, bisa selamatkan dia. Punya kuasa? Wijaya sampai kini, karena siapa kamu tahu? Adrian menghisap darahku. Kamu tak peduli. Kalau begitu, kamu mau apa? Lapor polisi. Kejahatan Adrian. Tak terhitung. Tak perlu ku kejar. Hukum pasti hukum dia. Dengar, tidak mungkin. Aku tak setuju. Ayah, nenek, aku tak bisa masuk penjara. Hidupku hancur nanti. Maya, kamu sendiri yang membesarkan Adrian sejak kecil. Relakan dia menjalani hukumannya. Betul. Presiden Direktur Maya, Tuan Muda Adrian ini kan tumbuh besar di sisimu. Hubungan kalian begitu dalam. Bisakah ibu memberinya kesempatan sekali lagi? Adrian ini juga tak sengaja. Dia pasti akan bertobat. Adrian sudah di sisiku 18 tahun. Aku takkan biarkan dia dirugikan. Maya, dengar kata-kataku. Lupakan saja kali ini. Ya, lupakan saja. Lupakan. Tidak mungkin. Adrian Wijaya harus segera pergi dari keluarga Wijaya. Maya Siregar, tak cukupkah semua ini? Jangan kira karena berjasa di keluarga Wijaya, lalu kamu bisa makin kurang ajar. Kutegaskan padamu, yang benar-benar orang luar di keluarga Wijaya itu adalah kamu. Ingin mengusir cucu kandungku, anak kandung putraku, mimpi. Anak kandung? Apa yang kau katakan? Maya Siregar, sejak kapan kamu tuli? Tidak paham perkataan manusia? Kukatakan padamu, Adrian adalah cucu kandungku, anak kandung putraku. Ingin usir dia, kamu jangan bermimpi. Dimas Wijaya, apa sebenarnya yang terjadi? Sudah sampai di sini. Aku tak mau pendam lagi. Akan kubicara terus terang, ibuku benar. Adrian, benar anak kandungku. Awalnya tak mau kuungkap. Biarkan kau hidup tenang jadi nyonya kaya. Tapi kau malah kasar tak masuk akal. Mau usir anakku, maka ku perjelas. Di keluarga Wijaya, siapa pemegang kuasa? Ayah, kau memang ayah kandungku. Adrian, tenang saja. Ayah tak akan biarkan kau rugi. Tak kusangka. Kalian bela Adrian seperti itu. Ternyata dia cucu kandungmu. Anak kandungmu? Aku tertipu begitu parah. Kusumbangkan segalanya untuk Wijaya. Bawa grup Wijaya go public. Tapi kalian Omong kosong. Tanpa platform yang disediakan grup Wijaya, kau cuma brengsek kecil. Jangan kira sedikit kontribusi. Kau berhak di keluarga kami, berlagak dan pamer kuasa. Cuma dengan modalmu, mau usir Adrian, justru Adrian yang harusnya usir kau dan Dimas,
Adrian selamanya, Tuan Muda Utama Wijaya, kami dukung semua yang dia lakukan. Tapi Dimas, dia juga cucu kandungmu. Anak kandungmu sendiri. Maya Siregar, dengarkan baik-baik. Aku tak pernah cinta padamu. Aku James Wijaya. Seluruh hidupku hanya cinta satu wanita. Anak yang kita punya. Tentu tak kupedulikan. Dulu kalau bukan karena kamu masih ada bakat, aku pasti takkan menikahimu. Cinta pertamamu, Nina ya? Tak kusangka. 18 tahun lalu dia meninggal karena kanker. Kau ternyata punya anak bersamanya. Benar. Dialah wanita tercintaku seumur hidup, anak yang lahir darinya. Tentu ku bawa pulang. Kebetulan Adit suka berkeliaran. Dan diculik pedagang manusia. Itu memberiku kesempatan sempurna. Selama ini kukira, kamu sekeluarga tertipu Adrian. Ternyata untuk menjemputnya, kau main sandiwara begitu rupa. Kalian selalu mengaturku. Perjanjian cerai antara kamu dan putraku sudah lama kusiapkan. Ku biar saja, karena selama ini kau sayangi Adrian, perjanjian itu tak kukeluarkan. Sekarang kau seperti kurang waras. Selalu ingin usir Adrian, jangan salahkan aku jadi berbalik. Belum cukup. Semua asetmu sudah lama kuambil alih. Kalau kau bersikap baik-baik, serahkan hak waris ke Adrian. Tak akan ada masalah. Tapi kalau kau cari gara-gara, kau sendiri yang tanggung akibatnya. Apa? Ya, Istriku, kontrak. ini beberapa laporan keuangan rumah tangga ini, tolong tanda tangan. Ya. Bisa dibahas nanti malam. Ya. Ternyata Andalah yang pihak luar Nyonya. Berdasar apa Anda berani mengusir Adrian? Keluarga Wijayalah yang memberimu hidup mewah. Kau harus bersyukur. Bersyukur. Kalian pegang hati nurani sendiri? Dulu saat grup Wijaya hampir bangkrut, akulah. Jangan terlalu menganggap diri hebat. Kau pikir-pikir, perusahaan awal ini milik siapa? Dulu karena kau sedikit ada kemampuan, kami serahkan urusan rumah tangga kepadamu. Sekarang grup Wijaya kami sudah berjalan dengan baik. Sekarang sama sekali tak butuhmu lagi. Aku benar-benar bodoh. Sepenuh hati untuk keluarga Wijaya. Yang didapat malah pengkhianatan dan penghinaan. Bercerai maksudmu? Justru aku sangat menginginkannya. Ibu, Dimas tak apa? Keluar dari keluarga Wijaya. Kami berdua tak akan mati kelaparan. Maya Siregar, pikir baik-baik. Meski kau presiden direktur grup Wijaya, tapi kau cuma punya hak kelola, kau tak punya saham sedikit pun. Kalau kau cerai dari anakku, kau harus keluar tanpa membawa harta. Kalau mau berperkara, tim hukum keluarga Wijaya kami siap mendampingi sampai tuntas. Tenang saja. Uang kotor keluarga Wijaya kalian. Seduit pun tak kuinginkan. Presiden Direktur Maya, kamu punya satu kesempatan terakhir. Asalkan kamu sendiri usir Dimas dari rumah ini, kamu tetap jadi nyonya kaya. ibu, ibu, Tak kusangka. Keluarga Wijaya ternyata begitu menjijikkan. Mau mengorbankan kasih sayangku pada anak kandungku sendiri? Untuk kemewahan dan kekayaan? Keluarga macam ini? Tak sanggup aku tahan barang sedetik. Brengsek kecil seperti dia. Dari lahir memang sudah brengsek kecil. Kalian tunggu saja. Dikuras habis olehnya. Maya Siregar, dasar perempuan tua, tak laku. Berkata aku brengsek kecil, kau pergi. Dimas, ayo kita pergi. Adrian, akhirnya kita usir perempuan itu. Mulai sekarang, tak perlu takut dibully lagi. Kita akan jalani hidup dengan tenang dan bahagia. Baik, Nenek. Adrian, dulu ayah bersalah padamu. Mulai hari ini, kamu adalah ahli waris yang sah bagi keluarga Wijaya. Ayah, Nenek, tenang saja. Aku pasti berusaha keras, tak akan mengecewakan kalian. Hahaha, bagus. ibu. Terima kasih sudah pilih aku. Dasar anak bodoh. Kan ibu bilang tak akan pisah lagi darimu. Bagaimana dengan ayah? Setelah bercerai dari Jeffrey Wijaya, apa rencanamu? Mereka terus mengakaliku. Saham grup Wijaya di tanganku juga sudah diam-diam dipindahkan. Aku sibuk bekerja, tak menyadarinya. Tak apa. Kita cari tempat dulu. Nanti aku cari cara.
Maya, Reza, akhirnya kutemukan kau. Kau tahu, kalau dulu, tanpa bantuanmu, aku tak mungkin bisa jadi orang terkaya baru. ternyata kau si orang terkaya di berita. Betulan kau. Maya, peristiwamu di Pesta Wijaya sudah ku ketahui. Kau baik-baik saja? Jeffrey Wijaya itu bukan orang baik. Kau cerai darinya, itu benar. Sekarang, bolehkan aku dapat kesempatan? Kau dan anakmu, ke depannya aku yang jaga. Bertahun-tahun, aku selalu menunggumu. Menikahlah denganku. Maya, dulu, aku terus mengejarmu. Sayangnya akhirnya, kau pilih Jeffrey Wijaya. Bertahun-tahun, kau selalu di hatiku. Aku juga selalu menunggumu. Dulu memang aku buta, salah pilih. Bertahun-tahun ini terlalu banyak kuserahkan pada mereka. Sungguh tak sepadan. Jika bisa diulang, Aku sempat. Semuanya masih sempat. bangun dulu. Tidak. Kau tak setuju, aku takkan bangun. Bertahun-tahun, aku tak mau lewatkanmu lagi. Reza Hartono, hari ini aku dan Dimas menghadapi banyak cobaan. Terpukul sangat berat. Biar kami tenang dulu. Beri aku waktu untuk pertimbangkannya ya. Maya, memang aku terlalu gegabah, terlalu terburu-buru. Maaf. Maaf ya Dimas. Bagaimana kalau begini, kalian berdua menginap dulu di tempatku. Beristirahat dulu, urusan lain kita bicara pelan-pelan. Menurutku lebih baik antar kami ke hotel saja. Baiklah kalau begitu. Begini saja. Aku atur kalian menginap di hotel milik grup Hartono. Supaya aku lebih tenang. Setuju? Ayo masuk mobil. Kalian istirahatlah dulu. Jika ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Terima kasih Reza. Maya, jangan sungkan dengan aku. Wijayalah yang tak bisa melihat. Mereka tak tahu harta karun seperti apa yang mereka buang. Maya, apapun keputusanmu nanti, setuju atau tidak dengan lamaranku, posisi Presiden Direktur Grup Hartono selalu kusimpan untukmu. Nanti saja kita bicara. Aku masuk dulu. Sungguh tak sepadan. Kalian istirahatlah. Ayo. Aku memang terlalu terburu-buru. Tak tunjukkan kesungguhan. Maya, dia pasti tolak lamaranku. Oh ya Hidayat, persiapkan dengan baik. Aku akan melamar Maya secara resmi. Jangan sembrono seperti tadi. Siap. Bibi Maya, Mama sudah belikan banyak baju baru. Kenapa tidak dipakai? Mama, aku sayang. Sayang apa lagi? Mama janji mulai sekarang, kau tak akan hidup susah lagi. Selama Mama Maya masih bernapas, kau tak akan kelaparan. Bagaimana? Tidak percaya Mama? Aku percaya. Aku pasti percaya, Mama. Ayo. Wah, akhirnya Maya Siregar. Sialan itu diusir dari rumah. Kemarin minumnya belum puas. Hari ini kita rayakan baik-baik. Biar Adrian tenang. Terima kasih, Ayah. Ya ampun, begitu perempuan tua itu pergi, suasana rumah jadi nyaman sekali. Lihat betapa senangnya Adrian. Ayah, mulai sekarang, aku tak mau lagi lihat perempuan tua itu. Haha. Santai saja. Keluarga Wijaya silakan saja tinggal. Aku tak akan pernah kembali. Maya Siregar. Kenapa kau di sini? Oh, sekarang aku tahu. Kau sungguh tak tahu malu ya? Berani-beraninya menguntit kami. Dengarkan, ayah dan nenek Wijayaku takkan pernah memaafkanmu. Siapa bilang aku menguntit? Hotel ini buka untuk umum. Siapapun boleh masuk. Maya Siregar. Keluar tanpa sepeser pun. Tak dapat harta dari keluarga Wijaya. Berani juga kamu ke Hotel Bintang Laut 7 bintang milik grup Hartono? Pastilah. Dia tuh masih kangen hidup mewah. Waktu jadi nyonya kayak di keluarga Wijaya. Sekarang sok kaya aja. Aku sudah cerai dari Jian. Tak ada hubungan lagi dengan keluarga Wijaya. Mau pergi kemana sama Dimas? Perlu jelasin ke kalian? Masih keras kepala? Lihat saja berapa lama lagi kau bisa tahan. Nanti, kau cuma bisa jadi pelayan restoran. Kerja kasar di proyek bangunan. Setelah tinggalkan keluarga Wijaya, siapa mau anggapmu direktur?
Mimpilah kalau bisa. Aku ini orangnya terlalu baik hati. Masih ingat lama, meski kita tak ada cinta, tapi kalau engkau dan Dimas kepepet, minta tolong padaku di keluarga Wijaya. Mungkin aku akan baik hati, kasih kau 1-2 juta. Biar kalian tak kelaparan. Hahaha. Dulu aku memang buta ya. Tak bisa melihat jelas. Kau orang tak punya hati. Aku baru paham, Adrian Wijaya. Orang seperti dia, bisa sejahat itu, memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Omong kosong. Bukankah Dimas anak kandung ayah? Maya Siregar, kau lebih baik hati-hati bicara. Sekarang kau sedang bicara dengan Ketua Dewan Direksi Grup Wijaya dan Tuan Muda Sulung Keluarga Wijaya. Dan aku, ibu tua keluarga Wijaya. Dimas Wijaya. Dulu kau pernah urus bisnis? Semua urusan grup Wijaya. Aku yang kerjakan sendiri. Semua klien aku yang urus. Tanpa aku, grup Wijaya pasti bangkrut. Mari kita lihat. Kau siapa sih? Bisnis perusahaan itu sedikit saja, ayahku bisa kuasai dalam 2 hari. Dengan mudah selesaikan. Lagi pula ada aku. Aku pintar sekali. Dengan bantuanku pada ayah, perusahaan pasti makin maju pesat. Betul. Memang Adrian kami yang cerdas dan baik hati. Punya kemampuan, tak seperti beberapa orang, hidup dari keluarga Wijaya. Malah mau usir Adrian. Baiklah, aku lihat sampai kau bisa bertahan. Berhenti. Kenapa? Ketua Dewan Direksi Grup Wijaya selama ini selingkuh dalam pernikahan. Memelihara anak di luar nikah. Sekarang bercerai dengan istri sah. Mengusir istri dan anak kandung dari rumah. Masih mau terus merongrong? Aku tak mau debat kusir. Cuma ku beritahu, semua kartu bank dan kartu kreditmu sudah kubekukan. Mulai sekarang, kau tak bisa pakai sepeser pun. Apa? Masuk. Semua sudah siap, Pak Reza. Hidayat, bagaimana jas ini? Bagus atau tidak? Keren sekali, Pak Reza. Benar-benar Sungguh. keren. Oh ya, atur beberapa orang untukku. Ikut ke hotel. Aku mau melamar Maya secara resmi. Apa? Kenapa? Sekarang baru takut? Semua kartu bankmu, aku yang buka rekeningnya lewat grup Wijaya. Kalau mau membekukan, cuma perlu angkat jari. Ada yang bilang, tak perlu uang keluarga Wijaya sepersepun. Sekarang panik ya. Tak tahu malu. Uang di sana adalah gaji dan dividenku selama bertahun-tahun di grup Wijaya. Itu hakku. Tak ada hubungannya dengan keluargamu. Apa hak kalian? Apa hak kalian? Hak kami, keluarga Wijaya, kaya raya, bisa berbuat sesuka hati. Di kota awan, kami terhitung keluarga konglomerat. Kalau berani gugat kami. Kami punya tim hukum lengkap. Kami bisa tunda kasusmu 10-20 tahun, hingga kalian berdua mati karena itu. Iya, Adrian kan pintar. Memberi saran bagus. Semangatmu tadi mana? Hilang ya. Haha, panik kan. Sekarang, kau bisa berlutut dan minta ampun. Kami mungkin berbaik hati. Kasih 2.250.000 ke kalian. Setidaknya tak tidur di jalan malam ini. Keluargamu akan kena karma. Lebih baik peduli pada dirimu sendiri. Mulai malam ini, kau akan tidur di jalan raya. Wanita terusir. Selain ayahku yang mau, siapa lagi yang mau terima kau? Siapa bilang Maya tak ada yang mau? Tak apa, Maya. Aku akan selalu bersamamu. Wanitaku, takkan ada yang berani ganggu. Pak Luke membawa 100 kg emas dan uang tunai 50 juta yuan, 50% saham grup Luke, serta posisi presiden direktur grup Luke untuk melamar Qin Shenglan. Shenglan, kini, maukah kau menikah denganku?
Ini tidak mungkin. Qin Shenglan ini cuma karyawan keluarga Zhu. Mana mungkin kenal orang yang begitu kaya raya? Tidak mungkin. Siapa kau? Berdirilah dulu. Kau tak pantas tahu siapa aku. Aku tahu kau cuma aktor yang disewa wanita tua ini kan? Jadi semua ini cuma properti, barang murahan. Hanya kau yang bisa berakting. Aku juga bisa. Aku tidur di sini. Qin Shenglan. Sandiwara ini lumayan meyakinkan. Jangan kira aku tak tahu. Niatmu. Kau cuma sakit hati. Diusir keluarga Zhu. Kau menguntit kami. Lalu menyewa banyak figuran. Untuk selamatkan muka, Qin Shenglan, kau tak merasa konyol? Sudah tua begini, masih main sandiwara? Kau pikir bawa pulang pria? Aku akan cemburu, lalu memintamu kembali? Mimpi. Qin Shenglan. Kau selamanya anjing yang diusir keluarga Zhu. Ingat ucapan kalian. Ku buat kalian menyesal seumur hidup. Kau wanita tua itu, aktor bayaran itu, berapa ia bayar? Ku beri 2 kali lipat, lalu merangkak dan menggonggong. Diam, jangan kurang ajar pada Pak Reza. Teruskan aktingmu. Aktor seperti kalian cukup profesional. Sudah, jangan banyak bicara. Ganggu suasana hati Adrian. Suruh orang usir mereka, selesai urusan. Manajer Gunawan, ada orang di hotel bintang lautmu, berbuat curang. Kau urus tidak? Keluarga Wijaya kami adalah klien utama hotelmu. Manajer hotel bintang laut harus patuh pada ayahku. Oh ya? Baiklah, kita lihat nanti. Siapa berani buat keributan di hotel bintang lautku? Manajer Gunawan dialah itu. Pak Reza. Kau panggil dia Pak Reza? Bukankah dia cuma aktor? Diam. Dia pemilik hotel bintang laut. Ketua Dewan Direksi Grup Hartono. Justru kalianlah si aktor. Sekumpulan tokoh jahat berani buat keributan di Grup Hartono. Ketua Dewan Direksi Grup Hartono. Bukankah itu Pak Reza Hartono, orang terkaya se-Indonesia? Masa bisa dia? Ini tidak mungkin. Ini Reza Hartono. Kok bisa bersama wanita tua seperti itu? Manajer Gunawan, apa engkau tidak salah? Wanita ini mantu keluarga Wijaya. Anakku baru cerai dengannya. Dia diusir dari rumah. Mana mungkin dia kenal Pak Reza? Bego semua. Kau berani menghina kami? Kalian kelompok pembuat drama ini. Berani lawan ayahku? Kalian bakal kena batunya. Kau Cukup. Tak perlu buang waktu. Maya, mereka terlalu gaduh. Usir saja? Masih mau main peran? Bos galak ya? Usir kami? Konyol sekali. Aku tak ingin lihat mereka lagi. sekeluarga? Usir mereka semua. Dari sini. Hei kau. Aku tuan muda keluarga Wijaya. Jangan halangi aku. Apa maksudmu? Aku ketua Dewan Direksi Grup Wijaya. Apa ini? Apa ini? Kalian berani perlakukan kami? Mulai sekarang, masukkan semua anggota keluarga Wijaya ke daftar hitam Hotel Bintang Laut. Dilarang masuk ke semua cabangnya di dunia. Maya, kau belum jawabku. Simpan dulu. Yang ini pasti mau dong. Reza bisa bantu aku? Aku sungguh berterima kasih. Tapi benda-benda itu, aku tak sanggup menerima. Suruh mereka simpan dulu. Angkat-angkat juga capek. Maya, ini ketulusan hatiku. Baiklah. Meski kau tak terima lamaranku, tapi dulu, kalau bukan kau yang bimbing aku, bantu buat perencanaan bisnis, aku tak akan sesukses ini. Dilihat dari segi apapun, Grup Hartono kami seharusnya separuh milikmu. Ini semua hakmu. Heza, aku tahu kau orang bertanggung jawab, tahu balas budi. Tapi kau tiba-tiba memberiku segitu banyak, bagaimana aku menerimanya? Lagi pula aku dan Dimas. Sekarang seperti anjing terusir, tanpa rumah. Maya, maafkan aku. Aku kurang pertimbangkan. Gimana kalau begini? Kau dan Dimas menetap dulu. Masalah kita berdua, kita bahas pelan-pelan ya. Nah, baru begitu. Dimas, dulu kita berpisah buru-buru, aku belum siapkan apa-apa.
Aku tahu anak lelaki suka mobil. Ferrari ini cuma ada 3 di dunia. Paman, pilihkan warna merah. Semoga kau suka. Ini untukmu. Jangan-jangan terlalu mahal tak bisa. Coba lihat Maya. Kau tak mau terima pemberianku. Ini untuk anakmu. Sebagai tanda hatiku. Jangan ditolak. Suka? Kalau begitu terimalah. Terima kasih, Paman Reza. Syukurlah kau suka. Maya, waktunya hampir makan siang. Bagaimana kalau kita bertiga makan bersama? Baik. Siap Pak Reza, akan saya atur sekarang. Ayo. Apa-apaan ini? Kenapa kasar sekali? Kalian mau apa? Orang-orang ini bagaimana sih? Benarkah pria itu Paman Reza? Seorang konglomerat nomor 1? Bisa meminang Maya Siregar? Tak mungkin. Ini pasti Maya yang sewa aktor. Lalu manajer Gunawan, kenapa begitu nurut pada mereka? Ayah, nenek. Dulu semua urusan grup Wijaya dikelola Maya Siregar. Urusan besar kecil ini semua lewat tangannya. Manajer hotel bintang laut ini pasti hanya kenal Maya Siregar saja. Itulah saya jadi merasa Maya Siregar ini dengan si manajer sudah lama bersekongkol. Benar-benar Adrian. Adrian kita memang pintar. Ibunya Maya Siregar, yaitu nenek kampunganku. Bukankah dia berulang tahun hari ini? Masalah perceraian ayah darinya, keluarganya dari perempuan, sebagian besar belum tahu. Jadi, hari ini kita akan ke pesta ulang tahunnya untuk mempermalukan Maya Siregar habis-habisan, sampai berlutut sujud minta maaf pada kita. Ide bagus. Sepertinya ini kurang tepat. Maya Siregar kan sudah kita usir. Keluar tanpa harta benda. Ayah, dia sudah perlakukan kita bagaimana? Kenapa ayah sekarang jadi baik hati begini? Malah membelanya? Iya, dia sudah tak berperasaan. Kita tak perlu berbelas kasih. Benar. Memang tak boleh begini. Soal ke keluarga Siregar nanti, Ibu, siapkan dulu. Sebentar lagi, ayah harus menemui Pak Yang, orang terkaya di Yunceng. Kalau kita berhasil dapat kerjasamanya, keluarga Zhu kita pasti akan melesat. Baik. Hao Yu, sebentar, ikut ayah, perluas wawasanmu. Nanti kamu juga akan pimpin grup Zhu. Tenang ayah, pasti tak mengecewakan. Ibu Paman Reza, sudah kenyang. Kalian lanjut makan. Aku turun dulu jalan-jalan. Kenyang? Belum makan banyak kok. Benar Ibu, aku kenyang. Aku turun dulu. Ada apa dengan dia hari ini? Dimas ini sungguh anak yang baik. Dimas anak paling baik hati. Dulu aku perlakukan dia buruk, tapi dia tetap menghormatiku. Sebenarnya, aku ingin menebus kesalahan. Tapi tak kusangka, dia malah mengalami hal ini. Aku sebagai ibunya, sungguh gagal. Terima kasih, Reza. Dimas sudah begitu banyak menderita. Kalau bukan kau yang datang tepat, entah akan jadi apa. Maya. Dimas hidup menggelandangan begitu lama di luar. Susah-susah pulang, malah bertemu ayah yang tak menganggapnya anak. Tapi sekarang, dia punya ibu yang sungguh menyayanginya. Hanya kurang kasih sayang ayah. Kalau kau benar-benar ingin menebusnya, berikanlah dia keluarga yang utuh. Maya, percayalah padaku. Seorang ayah yang baik. Tentu, aku tak akan memaksa dengan menggunakan Dimas. Semua ini tergantung hatimu. Aku mengerti. Ibu, Paman Reza memang orang baik. Aku bukan karena timah darinya. Lalu membelanya. Aku yakin Ibu lebih paham tentang Paman Reza. Ibu, harapanku terbesar adalah Ibu selamat dan bahagia. Aku percaya Paman Reza yang bisa membahagiakan Ibu. Kali ini, jangan sampai terlewat lagi. Dasar anak ini, Kamu baik-baik saja? Heza, cincinmu mana? Cincin lamaranmu itu? Kamu menyesal. Maya, kau mau menikah denganku? Cincinnya? Di sini. Sudah, jangan berlutut. Kita sudah berumur. Pikir masih muda? Biar ku tolong pakai.
Heza, habis makan kita daftar nikah. Sebenarnya, tak perlu terburu-buru. Orang yang kupilih adalah untuk selamanya. Kita sudah jadi suami istri. Cepat atau lambat sama saja. Baik, Maya. Duduklah. Malam ini, kau dan Dimas pindah ke rumahku. Aku ingin merawat kalian baik-baik. Hari ini belum bisa. Hari ini ibu mertua berulang tahun. Aku harus memberi selamat. Oh ya, betul. Aku sendiri belum pernah ketemu ibu mertuaku secara resmi. Nanti aku siapkan hadiah spesial, lalu langsung ke sana. Iya. Kamu kenal Fajar Saputra? Dia sekarang di Kota Awan. Aku akan beritahu dia, suruh dia juga datang beri selamat ulang tahun. Fajar Saputra? Pak Fajar, orang terkaya di Kota Awan? Ya, sebenarnya selama ini, dia selalu bekerja di bawah kendaliku. Di Kota Awan, banyak yang tak kenal aku, tapi kenal Pak Fajar. Dengan dukungan orang penting di sana, aku yakin keluargamu pasti bisa jadi keluarga baru terpandang di Kota Awan. Reza, kamu tak perlu lakukan. Semua itu untukku. Sudah keluarga, jangan terlalu resmi. Ayo, cepat makan. Habis makan kita urus pernikahan. Pak Fayar, perkenalkan, ini anak saya Adrian. Proposal rencana ini sebagian besar buatannya. Halo, Pak Reza. Baik. Saya paham. Saya segera ke sana. Saya ada urusan lain. Silakan kalian pulang dulu. Kalau begitu, kita buat janji lain kali. Tak usah. Proposal investasi ini isinya sampah. Jangan datang lagi buang-buang waktuku saja. Pak Fajar. Ayah, maksud si brengsek kecil itu apa? Adrian santai aja. Pak Fajar, dia kan orang terkaya di Kota Awan. Wajar standarnya tinggi. Proposal investasi yang kubuat ini, kuhabiskan 1 hari penuh buatnya. Dia malah bilang itu omong kosong. Menurutmu ada masalah? Menurutku sih nggak ada. Lihat kan, aku sudah bilang orang terkaya Kota Awan macam apa. Menurutku dia yang nggak ada apa-apanya. Kecilkan suara. Hari ini, nenek miskinku lagi ulang tahun. Kita ke sana dulu. Hadapin si tua Maya itu. Wah, fotonya bagus banget. Bu, Paman Reza, aku foto kalian ya. Dimas, masih panggil paman? Ayah, Ya. Anak baik sini. Biarkan anak kita yang motret kita. ayo. Dekat dikit. Santai aja. Bu, senyum dong. Senyum ya. Oke, 3, 2, 1. Bagus. Reza, kamu benar. Keluarga yang utuh, penebusan terbesar untuk Dimas. Lihat Dimas, tak pernah sebahagia ini. Maya, buat kalian berdua bahagia. Tanggung jawabku. Maya, ada kerjaan dulu. Kamu dan Dimas, berangkat dulu ke pesta ibumu. Aku nyusul. Selamat ulang tahun. Makasih. Semoga setiap tahun selalu seperti hari ini. Semoga sehat selalu di hari-hari mendatang. Semoga Bunda selalu sehat dan bugar. Terima kasih. Maya datang. Maya Dimas. Selamat ulang tahun, Nenek. Selamat ulang tahun, Bu. Menantu idamanku itu, kenapa Yana dan Adrian tidak datang? Maya, ibumu tiap hari masih mengharapkan menantu baiknya ini. Kemana Yana? Apa di luar? Yana tidak bisa datang. Kenapa? Bu, aku dan Yana sudah... Aduh, dasar perempuan tua. Kerja seumur hidup, cuma buat rayakan ulang tahun ibumu. Acaranya mewah juga ya. Besangku, Yana, Adrian. Kalian datang? Cepat, silakan duduk. Siapa bilang aku besanmu? Jangan sok akrab dengan keluarga Wijaya. Nenekku sayang. Kira-kira aku datang untuk rayakan ulang tahunmu? Lihat tampang kremmu itu. Kau pantas. Ini apa maksudnya? Aku sudah bercerai dengan Maya Siregar. Apa?
Maya, kenapa kau begitu bodoh? Bagaimana bisa kau cerai dari Johan? Perempuan ini jahat sekali. Memakai nama keluarga Wijaya untuk menghina dan memukuli kami. Ini bukan sekadar soal perceraian, melainkan keluarga Wijaya mengusir perempuan tua ini keluar dari rumah. Maya Siregar, bagaimana bisa kau berbuat ini? Tindakanmu ini akan menyeret kami. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Siregar. Maya Siregar, cepat minta maaf dan akui kesalahanmu. Ini semua salah paham. Johan yang mengkhianati ibuku dulu. Adrian Wijaya, anak yang dia lahirkan dengan perempuan lain itu. Apakah itu semua benar? Apa salahnya? Johan cuma melakukan kesalahan yang umum dilakukan pria. Bukankah kau selalu memperlakukan Adrian seperti anak kandungmu sendiri? Dibesarkan begitu? Apakah itu anak kandung? Sebegitu pentingnya? Benar. Lihat kami semua bekerja di grup Wijaya. Kalau kau cerai dari Johan, bagaimana nasib kami? Betul. Bagaimana bisa kau begitu egois? Maya, coba kamu minta maaf ke Jaya. Mohon dia mau rujuk. Kok kamu juga jadi begini? Aduh, Maya, kamu sudah keluar dari keluarga Wijaya. Dimas masih kecil. Kedepannya, kan susah cari pasangan lagi. Lagi pula, Dimas masih sekolah. Demi masa depan, bertahanlah. Bu, jangan hanya mikirin uang. Setelah ini, kau pikir aku dan Dimas di keluarga Wijaya masih ada tempat? Apalagi aku sekarang sudah... Dalam hal ini, kamu harus dengar kata ibu. Ibu lebih berpengalaman. Ayahmu dulu meninggal muda. Hidup kita dulu sudah lupa. Di zaman sekarang, kalau tak punya uang, jalan buntu. Kalau kamu tak mau bicara, ibu yang bicara. Bu, jangan. Away, Adrian, saya minta maaf untuk Maya. Maafkan dia. Dia memang tidak tahu diri. Tolong maafkan dia sekali ini. Mau maaf ya, maaf. Ibu tua ini berani sekali ya. Adrian, asal ayahmu mau rujuk, apapun permintaanmu, saya lakukan. Bu, Jangan ikut campur, biar saya urus. Mau ayah saya rujuk? Oke. Tapi Maya Siregar hari ini harus berlutut minta maaf? Ini Aduh, lihatlah. Pesta ulang tahun ini bisa ada. Siapa yang berbakti? Keluarga Wijaya? Maya Siregar. Ikut keluarga kami, baru kalian kaya. Kalau dia pergi, pekerjaan kalian langsung bubar kan? Benar kan? Maya Siregar, ini semua salahmu. Kamu harus berlutut. Cepat berlutut. Berlututlah. Akui salahmu. Berlutut, cepat. Cepat berlutut, berlutut, berlutut. Lutut. Cepat berlutut. Cepat berlutut. Akui saja salahmu. Cepat berlutut. dengar dulu. Dengar. Ayah, Adrian, aku gantikan Maya berlutut. Boleh? Aku yang berlutut. Bu, kita tak perlu merendah, apalagi takut mereka. Ajalmu sudah dekat, masih bicara sembarangan. Berani suruh istriku dan ibuku berlutut, kalianlah yang sebentar lagi mati. Berani suruh istriku dan ibuku berlutut, kalianlah yang sebentar lagi mati. Maya baik-baik saja? Bocah ini, dia siapa? Bu, saya Reza Hartono, suami Maya sekarang. Apa? Bu, setelah cerai dari Dimas Wijaya, saya dan Pak Reza sudah menikah. Bu, saya sengaja datang untuk memberi selamat ulang tahun. Nyonya Tua, Ketua Dewan Direktur Grup Hartono, menyiapkan 2 hadiah untuk Anda. Cek tunai 67,5 miliar rupiah dan villa tepi laut. Masih kurang? Mau menipu ibumu sendiri? Akting? Ini bagaimana? Apa yang terjadi? Pria ini, si bos galak ini, baru pagi tadi main drama, malamnya sudah ke sini. Kalau bukan karena kami, kalian sudah tertipu. Oh. Ternyata palsu. Memangnya, kau sungguh percaya seorang pria mau keluar uang sebanyak itu untuk wanita yang sudah bercerai dan punya anak? Hei, ditanya. Kau tahu Pak Reza siapa? Dia orang terkaya se-Indonesia. Berani kau mengaku jadi dia? Nyawamu tidak mahal? Ah, Maya Siregar, kau berani sekali. Mana mungkin dia mau menikahimu? Konyol. Yah,
Kalau dia tahu ini, nyawamu taruhannya. Maya Siregar, sudah jangan berpura-pura. Cepat sujud minta maaf. Maya, ibu tak perlu. Kamu tunjukkan wajah begitu. Yang penting kamu bahagia. Ikut ibu minta maaf. Ke Jie dan keluarganya. Ibu, percayalah padaku sekali saja. Dengar dia. Nek tua, kalau dengar dia, cucu kandungmu nanti tidur di jalan. Kalau keras kepala terus, Maya, aku putus hubungan ibu dan anak. Ibu? Ibu bicara apa? Maya, ibu tak tega lihatmu dan Dimas jadi gelandangan. Pak Fajar, ketua grup Saputra, orang terkaya di Kota Awan, dia datang ucapkan selamat pada nenek. Siapa yang berisik di sini? Masak sih. Juragan tertinggi kota. Datang kasih selamat ke nenek tukang bersih-bersih? Tak mungkin. Tak mungkin, pasti dia bayar aktor. Dulu tega menyamar, sang Taipan Reza Hartono. Sekarang berani buat ulah di tempat Fajar Saputra, Maya Siregar. Kalau mau mati, pergi jauh-jauh matinya. Jangan numpang kami. Ya, kami susah payah baru bisa kayak sekarang. Jangan kau timpakan masalah pada kami. Cepat minta maaf ke Pak Jaya dan Adrian. Ini kesempatan terakhirmu hari ini. Kalau tidak, Lalu apa? Kalian juga akan usir aku dari keluarga? berbuat begini bikin kami celaka. Diusir itu malah sudah ringan. Kau harus tahu, merusak rezeki orang itu dosa besar. Kau desak kami tak akan biarkan kau. Siapa yang berisik di sini? Benar Pak Fajar. Pak Fajar Anda. Bagaimana Anda bisa datang? Tak dengar? Saya datang hari ini untuk ucapkan selamat pada Nyonya Tua Siregar. Tidak mungkin. Aku tak percaya. Dia orang terkaya Kota Awan, Fajar Saputra. Aku kenal dia. Di TV aku lihat dia, benar dia. Pak Reza, maafkan. Saya terlambat. Pak Reza, Dia benar Pak Reza. Kalau begitu, Maya Siregar benar istri Taipan. Dia bisa dipastikan Pak Reza. Kalau begitu, Maya Siregar itu benar istrinya. Pak Fajar, jangan sampai Anda ditipu mereka. Masa seorang Taipan terpandang bisa menikah dengan Maya yang tak punya apa-apa. Dia pasti bukan Reza Hartono. Saya melayani Pak Reza. Sejak 20 tahun lalu, maksud Anda, mata saya buta. Hingga tak mengenali orang. Aku Buka baik-baik matamu. Inilah orang terkaya nasional. Ketua Direksi Grup Hartono. Reza Hartono. Pak Reza. Maya, dia ternyata Reza Hartono? Bu, saya tak bohongi ibu. Baiklah, bagus. tidak mungkin. Kalian pasti bersekongkol untuk tipu saya. Diam. Saya Fajar Saputra, orang berkelas. Jangan paksa aku tamparmu. Pak Fajar sudah bersaksi. Tak mungkin ini palsu. Keluarga Wijaya memang keji, selingkuh berani punya anak haram, lalu usir Maya kami. Tunggu saja nasib burukmu. Adrian Wijaya, kau sungguh tak tahu balas budi. Brengsek kecil, apa hakmu di depan Maya untuk lancang pada Pak Reza? Kalian berdua oportunis. Tadi bersikap lain. Ayah, dia kan anak yang dibesarkan keluarga Wijaya. Diam. Pak Fajar, dia masih bocah. Jangan sungkan dengannya. Nyonya Tua Siregar pada hari ini. Semoga Nyonya selalu bahagia. Semoga panjang umur, rezeki seluas lautan. Panjang umur, khusus saya persembahkan. Dari grup Saputra, 2 aset senilai miliaran rupiah. Hari ini dialihkan ke Nyonya. Jangan, tidak usah. Hadiah semahal ini, saya tak berani menerima. Nyonya Tua, kebaikan dan dukungan Pak Reza padaku jauh lebih berharga dari semua ini. Anda ibu mertua Pak Reza, juga orang tua saya. Wajib saya menghormati Anda. Tapi, saya tak paham investasi dan keuangan. Bu, ibu bisa saja. Berikan aset ini ke Maya dan Dimas. Kemampuan Maya tak kalah dari siapapun. Saya percaya dia akan mengelola aset ini dengan tertib dan baik. Dimas juga masih muda. Percaya deh, cepat belajar. Nyonya Tua, tenang saja. Saya Fajar akan berusaha sepenuh hati membantu Nyonya dan Tuan Muda. Tidak. Atas dasar apa? Atas dasar apa Dimas Wijaya dapat semua ini? Sudah, jangan lanjut. Bu, keluarga Wijaya bilang, bila Maya pergi, dia dan Dimas tak akan makan. Sekarang, hidup Maya ribuan kali lebih baik dari keluarga Wijaya. Kini ibu tak perlu khawatir, kan? Tak khawatir lagi. Tentu tak perlu khawatir. Maya ini istri orang terkaya. Mulai sekarang, keluarga Siregar jadi konglomerat nomor 1 di Kota Awan. Betul-betul. Mulai sekarang, keluarga Wijaya harus minta-minta di bawah kami. Tidak mungkin. Maya Siregar. Dia apa haknya bersama orang terkaya nasional, Fajar Saputra?
Ku beritahu, jangan kurang ajar. Aku sepintar ini, proposal investasi yang kutulis, kau bilang sampah, malah mau kasih harta mereka. Mereka pantas. Kalian bermoral bejat dan rusak akhlaknya. Berani bilang keluarga Pak Reza tak pantas? Di mataku, kalian hanya... Kamu, Diam, jangan teruskan. Pak Fajar, Anda lapang dada. Dia masih muda, jangan ditanggapi serius. Usia muda bukan alasan untuk tak sopan. Menurutku, dia memang jahat dari lahir. Keluarga Wijaya tidak hormati Pak Reza dan Nyonya. Mulai saat ini, Grup Saputra akan boikot keluarga Wijaya. Putus semua kerjasama dengan keluarga Wijaya. Kabar pesanku. Di Kota Awan, siapa berani kerjasama dengan keluarga Wijaya akan jadi musuh Fajar Saputra. Di Kota Awan, siapa berani kerjasama dengan keluarga Wijaya akan jadi musuh Fajar Saputra. Pak Fajar, saya salah. Beri saya satu kesempatan lagi. Pak Fajar, kami memang tidak sengaja. Kami benar-benar tidak tahu. Dia memang Pak Reza yang asli. Tahu dia Pak Reza, kalian baru tunduk dan merendah. Kalau hari ini dia cuma orang biasa, benar kan? Pasti akan difitnah tanpa alasan dan dihina oleh kalian. Keluarga Wijaya, tunggu saja kebangkrutan. Sayang. Tolong bantu aku mohon ampun. Tolong bantu aku mohon ampun. Enyahlah. Maya sekarang istriku. Aku sudah cerai denganmu. Jangan bikin jijik di sini. Maya, katanya pernah jadi suami istri, tetap ada kasih. Wai bersamamu begitu lama. Aku juga ibu mertuamu. Tolong bantu aku, mohon Pak Reza. Mohon Pak Reza, ku mohon padamu. Saat kalian tak tahu malu, sombong dan angkuh, mengatakan Adrian Wijaya adalah anak kandung Jaya Wijaya, saat kalian mengusirku dan Dimas dari rumah. Kenapa kalian tak peduli? Pernah jadi suami istri? Tetap ada kasih? Kini aku paham wajah asli kalian. Mau aku minta ampun? Tidak mungkin. cepat berdiri kalian. Jangan memohon pada Maya Siregar. Aku kasih muka, Kira aku tak berani tampang kau? Berani kau pukul aku? Lagi cakap kau, awas kau hilang. Adrian, sudahlah diam dikit. Pak Fajar dan Pak Reza tak bisa kita lawan. Iya, Adrian. Hei orang, bawa mereka keluar. Jangan ganggu Pak Reza dan istrinya. Dan niat baik merayakan ulang tahun Nenek Siregar. Bawa pergi. Istriku. Maya, Aku salah istriku. Maya, aku minta maaf. Maafkan aku. Ucapan tadi, jangan kau simpan di hati, ya. Ini, kami juga tak tahu hubunganmu dengan Pak Reza. Kami semua ditipu oleh Adrian Wijaya. Iya, betul. Waktu itu kami terlalu panik. Kami cuma khawatir hidupmu dan Dimas nanti jadi susah. Iya, betul. Kami cuma peduli padamu. Sudah, rayakan ulang tahun ibu dulu. Iya, betul. Rayakan. Anakku sayang, dan cucuku sayang, dan menantuku yang baik. Nenek, kita duduk. Ibu, kita duduk. Baik, duduk-duduk. Mari duduk. Pergi sana. Maya Siregar brengsek kecil itu baru cerai sama kamu, langsung main sama orang lain. Menurutku mereka udah dari dulu bersama. iya, Ayah, katakan sesuatu. Maya dan Dimas, hari ini memalukan kita. Masalah ini tak boleh dibiarkan. Sudah, Adrian. Itu Reza Hartono, orang terkaya di Indonesia. Kita tak bisa melawannya. Maya sialan itu, dia cari orang berkuasa untuk lawan kita. Orang tak tahu terima kasih, pembawa sial. Ayah tak penasaran. Kapan mereka mulai kenal? Ngomong begitu sekarang buat apa? Takkan mengubah keadaan kita. Aku malah curiga mengusir Maya dan Dimas adalah kesalahan terbesar. Ayah? Maksud ayah apa? Mereka yang mau usir aku dulu. Aku anakmu sendiri. Aku harus cari cara. Ini tak boleh dibiarkan. Aku tak terima. Apa? Sudah 5 perusahaan yang putus kontrak dengan kita. Pak Fajar serius? Tindakannya cepat sekali. Baik. Aku langsung ke kantor. Ayo cepat.
Ini kenapa bisa terjadi? 5 perusahaan ini kan sudah tanda kontrak. Presiden Wijaya, mereka lebih baik ke pengadilan daripada lanjut kontrak. Apa? Nak, Mereka juga bilang, Katanya lagi dari mereka. Jangan lama-lama, cepat bilang. mereka bilang grup Wijaya tak berintegritas. IB bagi industri ini, mereka juga mau putus kerja sama dengan semua pihak Wijaya. Bahkan dimasukkan ke daftar hitam, diwartakan ke seluruh kota, supaya semua perusahaan. Kami akan cepat bangkrut. Ya ampun. Usaha keluarga Wijaya bisa hancur. Wajah asli? Jelaskan, mana wajah aslinya? Perusahaan sebesar Wijaya, mau dihina begitu saja? Tuan muda, saya hanya menyampaikan pesan bos-bos itu. Tak mungkin. Kalau begini saya akan telepon mereka. Pak Gunawan, saya Yusuf Wijaya. Halo? Pak Hendrawan, saya... Pak Hendrawan? Kau bilang tadi, kita akan bagaimana? 5 perusahaan ini adalah urat nadi grup Wijaya. Hubungan bisnis kami harus melalui mereka. Jika kontrak berhenti, kami akan cepat bangkrut. Tak ada uang lagi. Ditambah utang miliaran. Tidak. Saya belum puas hidup mewah. Tak mau jadi miskin. Grup Wijaya tak boleh bangkrut. Apa iya Fajar mau hancurkan keluarga Wijaya? Dia tak takut kami lawan sampai hancur? Fajar, apa soal Fajar? Bukan perintah pemboikotan total Pak Fajar yang bikin mereka hentikan kerjasama. Bukan, Pak. Para direktur bilang ke saya, soalnya grup Wijaya, pecat Presiden Direktur Maya Siregar. Proyek selama ini dipegang Ibu Maya. Mereka cuma percaya Ibu Maya, makanya kerjasama dihentikan. Apa? Tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Maya Siregar tak mungkin sehebat itu. Kamu yakin 5 perusahaan itu bilang begitu? Saya yakin percakapan saya dengan mereka, semua ada rekamannya. Jangan-jangan semua ini karena Maya Siregar, baru mereka berhenti kerjasama? Aku tak percaya. Masa grup Wijaya tanpa Maya tak bisa jalan? Sekarang beritahu semua orang, lembur sampai jam 12 malam. Apa? Tak paham bahasa manusia. Pak Adrian gaji bulan ini mungkin sudah tak bisa dibayar. Kalau suruh pegawai lembur sekarang, khawatirnya. Khawatir apa? Sekarang aku presiden direktur grup Wijaya. Semua harus dengar aku. Kamu berani melawan? Tak mau kerja lagi? Dengarkan Adrian. Baik, saya paham. Nek, dengar dulu. Perusahaan ada saya. Saya sudah tulis proposal investasi baru. Besok akan cari mitra baru. Kota awan besar. Aku tak percaya jangkauan Pak Fajar sejauh itu. Lagi pula proposal investasiku itu bagus. Siapapun yang punya mata, pasti akan meminta kerja sama dengan kita. Sampah seperti kotoran anjing. Cepat pergi. Hai Silau, apa katamu? Kau berani bilang proposal investasiku, tulisannya seperti kotoran anjing? Kau bisa baca nggak? Ini kantorku. Keluarga Wijaya minta tolong dengan sikap begitu. Adrian, kau ini gimana sih? Kau mau bantu atau cari masalah? Memangnya, apa ucapanku salah? Jurus, keluarkan mereka. Orang brengsek kecil seperti ini, siapa yang izinkan masuk? Apa katamu? Coba ulangi lagi. Direktur Zhao. Kau nanti tunggu saja. Perkataan macam apa itu? Aku belum selesai bicara. Kau mau apa? Kami masih ada urusan. Kalian tahu siapa aku? Kami juga dari grup Wijaya. Kok bisa begini? Sudahlah. Kita pulang saja. Presiden Direktur Wijaya, saham grup Wijaya turun ke batas bawah. Nilai perusahaan menyusut lebih dari 3 miliar yuan. Apa? Nak, Hancur. Semuanya hancur. Mau apa kalian? Mau apa kalian? Pulang kerja dong. Pulang kerja. Aku baru suruh lembur sampai jam 12. Tulis semua. Kau siapa? Kenapa harus dengar katamu? Aku presiden grup Wijaya. Wah, direktur grup Wijaya. Siapa tak tahu, direktur Chin sudah keluar dari grup Wijaya. Dengar ya, kalian diboikot seisi kota.
Tak lama lagi pasti bangkrut. Masih berani minta kami lembur. Tidak tahu malu. Kamu dipecat. Dipecat. Saya mundur. Pergi. Semuanya pergi. Pergi sana. Angkat kaki dari sini. Grup Wijaya sampai begini. Gara-gara benalu seperti kalian, saya tak percaya. Grup Wijaya yang besar ini tak bisa cari budak lagi. Kamu cari lagi 50 pegawai baru untuk saya. Pak Wijaya, pekerjaan ini kau kerjakan sendiri saja. Apa katamu? Perusahaan ini terserah kau obrak-abrik. Budak kerja macam saya ini juga tak mau melayani lagi. Ayah, Nenek Wijaya. Mereka menindas saya. Cucuku jangan takut. Nenek yang tanggung semuanya. Ayah, Nenek Wijaya. Cinta hubungi saya. Dia sudah sampai bawah. Saya harus turun. Sayang, kau tidak tahu. Hari ini saya dibikin marah oleh brengsek-brengsek itu. Suara langsung serak. Adrian Wijaya, kita putus. Apa? Putus? Bukannya sudah kutransfer 6,75 miliar? Bukankah itu hutangmu yang harus kau bayar? Tapi aku sudah seperti ini. Apalagi yang kau mau? Kenapa harus putus denganku? Aku dulu mau jadi pacarmu. Karena kau janji akan danai 4.500 miliar dari keluarga Wijaya untuk kami. Terus, keluargamu diboikot total oleh Pak Fajar. Sahammu turun ke batas bawah, hampir bangkrut. Kau pikir kau masih pantas bersamaku? Pantas. Aku pasti bisa cari jalan. Aku pasti bisa. Aku yang akan menanggungmu. Sudah sampai begini, masih ada jalan apa lagi? Yang besar tetap punya dasar kuat. Walaupun keluarga Wijaya hampir bangkrut, tapi dana investasi perusahaan dan dana investasi pribadi, semua itu bisa kukeluarkan. Setidaknya 675 miliar rupiah. Ini semua cukup untuk kita hidup mewah untuk sementara. Kau yakin? Yakin. Aku pasti yakin. Ayahku yang brengsek kecil itu paling patuh padaku. Asal kau jangan putus denganku, aku akan dengar semua perkataanmu. Bagaimana? Kumohon sayang. Aku tidak bisa putus dengan Cinta Pratama. Kalau keluarga Wijaya tidak dapat suntikan dana baru, pasti akan kolaps. Aku harus berpegangan pada keluarga Pratama. Adrian Wijaya, tunggu aku dapatkan harta keluarga Wijaya. Aku langsung putus sama kamu. Mau keluarga Pratama suntikan dana ke grup Wijaya? Mimpi. Aku percaya kok, sayang. Aku tahu. Dulu sebelum aku sama Maya Siregar berhubungan, sudah ada yang nembak dia. Tapi dia nolak. Akhirnya pilih aku. Orang itu mestinya Reza Hartono. Tak disangka, setelah sekian tahun, mereka malah bisa bersatu. Maya Siregar, brengsek kecil ini, baru aja cerai sama kamu, langsung deket sama Reza Hartono. Bertahun-tahun ini pasti sering kontak. Ayah, Nenek Wijaya, aku nemu cara nyelamatin grup kita. Cara apa? Ini kontrak keluarga Cinta sama keluarga kita. Nilainya 6.750 miliar rupiah. Dengan kontrak ini, grup Wijaya kita bisa bernapas lagi. Ini kan menolong saat susah. Lihat cucuku ini hebat banget. Dapat menantu idaman. Bagus. Bagus sekali. Ayah, cepat tanda tangan. Adrian, kontrak ini kok tebal banget. Ayah, perintah pemboikotan total Pak Fajar segera menyebar ke seluruh kota. Kalau tak segera tanda tangan, nanti telat, buruan sahkan kontraknya. Tapi ini, Ayah, kontraknya sudah aku periksa. Tak ada masalah. Ada apa? Biar orang lain tak percaya, tapi percayalah padaku. Dia anak kandungmu. Masa iya dia tega menyakiti kita? Cepat tanda tangan. baik. Bagus, grup Wijaya bisa selamat. Cinta di mana? Kita harus menemui dia. Haturkan terima kasih yang tulus. Aku akan menjemputnya. Adrian datang. Cinta. Sayang, dua brengsek kecil ini sudah tanda tangan. Bagus. Mulai hari ini, grup Wijaya berganti nama jadi Pratama. Kalian berdua, pergi. Adrian. Cinta. Apa maksud kalian ini? Ayah, Nenek Wijaya, kontrak ini berisi seluruh aset grup Wijaya. Dan aset pribadi kalian sebagai kontrak pengalihan. Artinya mulai hari ini, grup Wijaya jadi milikku dan Cinta. Kamu ngomong apa? Kan kamu juga bagian Wijaya. Betul, aku tuan muda grup Wijaya. Jadi hartaku, apa masalahnya? Aku tak setuju. Hahaha. Kamu tak setuju?
Ayah sudah ditandatangani hitam di atas putih. Beres-beresnya mau mengelak, Kau... Adrian, kenapa kau perlakukan kami begini? karena kalian bego saja. Selalu nurutin perintah aku. Salah sendiri kalian. Adrian, kamu masih punya hati nurani nggak? Aku ayah kandungmu, dia nenek kandungmu. Bisa-bisanya kau berkhianat, lalu mau rebut semua harta Wijaya. Dulu saat Maya usir kamu, keluar dari rumah, aku yang mati-matian membelamu. Sampai-sampai berani cerai dari Maya, usir Dimas pergi. Beginikah balasanmu? Grup Wijaya sudah bangkrut. Aku sudah nggak punya duit. Hampir bukan tuan muda lagi. Ayah kandung, ayah apanya, sisa harta Wijaya ini, semua kompensasi untukku. Hanya begini, aku baru bisa maafkan kalian. Dua brengsek. Brengsek kau. Kau brengsek. Bu, Dasar brengsek kayak dia, dari lahir memang brengsek. Nanti kalian dihabisi semua. Bu, kami salah. Sebenarnya Maya benar, kami yang keliru. Adrian, kau memang biadab. Kami sangat baik padamu. Selalu nuruti kemauanmu. Semua permintaanmu kami kabulkan. Tapi kau malah memperlakukan kami begini? Aku memang selalu seperti ini. Baru sadar sekarang, nenek tua bangka, belum selesai. Bawa anak bayanganmu itu. Cepat pergi dari villa keluarga Wijaya. Mulai hari ini, villa itu milikku juga. Kalau tidak, tangan kakimu kupotong, itu masih hukuman ringan. Adrian, biar aku hadapi kau. Bu, Hajar mereka dan lempar keluar. kalian Adrian, dasar pengkhianat. lepaskan aku. Dosa-dosamu akan dibalas. Kalian akan mati sengsara. Sayangku, mulai sekarang grup Wijaya jadi grup Pratama. Tolong, Jangan pernah lagi mendekati grup Pratama sedetik pun, atau setiap ketemu langsung kupukul. Dengar? Dengar, nak, Bu, hidup kami hancur, nak. kami salah, Bu. Harusnya kami dengar Maya. Adrian itu benar-benar binatang. Kita cari Maya. Minta ampun padanya. Dia dulu sangat mencintaimu. Sangat baik hati, sangat berbakti. Pasti dia mau menolong kami. Presiden Direktur Maya, ada 2 orang di bawah mengaku suami dan ibu mertua Anda. Istri-istriku. Kumohon tolonglah, tolong aku. Keluar! Siapa izinkan kalian masuk? Tak apa, kamu boleh pergi. Baik, Presiden Direktur. Istriku, Siapa bilang aku istrimu? Panggil Presiden Direktur. Presiden Direktur. Presiden Direktur, kumohon. Tolonglah bantu keluarga Wijaya kami. Hanya Anda yang bisa menolong kami. Dimas Wijaya Lina Tanoto. Bukankah kalian pernah bilang, kalau aku dan Haichao keluar, hanya akan mati kelaparan? Kenapa sekarang malah merengek kepadaku? Presiden Direktur. Adrian Wijaya Bajingan itu menggelapkan semua aset kami. Sekarang kami tak punya uang sebesar pun, tak punya apa-apa lagi. Demi tali pernikahan kita dulu, tolonglah kami. Dimas Wijaya, bukankah pernah kukatakan padamu, Adrian itu busuk sejak lahir. Dia bisa lakukan apa saja. Kau tak mau dengar, malahan mengusirku dan Haichao dari rumah. Sekarang kena merampas seluruh garis keluargaku. Sudah terlambat. Oh, menantuku. Oh, bukan. Presiden Direktur. Kau benar. Kami menyesal. Kami yang bersalah padamu. Kumohon tolonglah kami. Kalau tidak, aku dan Dimas benar-benar akan jadi gelandangan. Kami sungguh tahu salah. Kau benar. Tolong. Kasih aku kesempatan lagi. Satu kesempatan saja, asal kamu bantu kami, apapun akan kulakukan. Apapun. Ya, betul. Tak mungkin. Pergilah kalian. Dimas. Aku ayah kandungmu. Bantu ayah mohon ibumu. Biarkan dia maafkan aku. Sejak tahu kau khianati ibu, dan punya anak dengan wanita lain, Adrian, di hatiku, kau sudah bukan ayahku lagi. Ini semua akibat perbuatan kalian. Ibu dan ku tak akan maafkan kalian. Tidak, jangan. Hei,
Bawa mereka keluar. Presiden Direktur Maya. Aku tahu salah, kasih kesempatan lagi. Ibu, kantor tak sibuk hari ini. Ayo kita jalan-jalan. Sekalian ganti suasana. Baik. Cinta, perutku agak tak enak. Aku ke toilet dulu. Nanti ku cari kamu. Pergilah. Bukankah itu Maya Siregar? Mari Tuan. Ibu rasa ini bagus. Cocok untukmu. Bagaimana menurutmu, Dimas? Kamu suka? Ibu, jam ini terlalu mahal. Tak pantas untukku? Dimas, nanti kau penerus ibu? Barang bagus pantas untuk posisimu. Loh, ini kan bukan Bibi Maya dan brengsek kecil yang ditemukan di tumpukan sampah. Bibi Maya sabar ya. Diusir tanpa harta, tak punya uang, masih berani keluar belanja. Tak punya uang sekeping pun. Lihat pelayan, saran saya, segera usir kedua miskin papa ini. Keluar dari toko. Jam tangan mewah pesanan khusus, bahkan kotak jam pun mereka tak mampu beli. Cinta Pratama, di kehidupan sebelumnya, kau juga turut membantu aku dibunuh di mobil. Belum kuhampiri, kau malah datang sendiri? Pas, hutang lama dan baru sekaligus dilunasi. Dua anjing terusir tak punya uang. Nasihatku, pergi sendiri dari toko ini. Nanti kalau dipukul keluar, malu sendiri. Dua pelanggan, merek kami, adalah agen barang mewah yang didirikan Pak Fajar, orang terkaya Kota Awan. Prinsip layanan kami adalah keramahan dan kesetaraan. Semua barang di sini boleh dicoba. Tidak beli pun tak apa. Apa kau bilang? Maaf pelanggan. Kami tak bisa asal usir tamu lain. Permintaanmu tak bisa kami turuti. Dasar bodoh. Dua orang ini anak buangan. Terutama brengsek kecil ini. Dia ditemukan di tumpukan sampah, dipungut dari sana. Tubuhnya penuh kutu. Barang yang pernah dia coba, ku jelasin, tak ada yang mau beli. Cinta, perhatikan ucapanmu. Jangan kau hina anakku. Pelanggan yang terhormat, jika Anda datang untuk belanja, saya sambut. Tapi jika Anda datang untuk menghina pelanggan saya, silakan Anda pergi. Menyuruhku pergi? Kau tahu siapa aku? Grup Wijaya yang terhormat. Baru saja ku kendalikan. Apa maksudnya itu? Apa itu grup Wijaya? Ku kendalikan? Ya artinya persis begitu. Jerih payahmu seumur hidup membangun grup Wijaya. Sekarang sudah jadi milik keluarga Pratama. Salahkan saja orang-orang Wijaya. Masih berani keluar belanja? Adrian Wijaya berkonspirasi denganmu kan? Wah, salah sangka. Kami berdua, pasangan yang serasi. Karena kami memang jodoh. Wei, sepertinya kau tak dengarkan nasihatku? Akhirnya kau ditipu Adrian dan Cinta, hingga habis hartamu. Meski grup Wijaya diboikot, fondasinya masih ada, asal kita manfaatkan dengan baik rantai industri yang ditinggalkan Wijaya ini. Seiring waktu, keluarga kami bisa menyalip Fajar. Siapa tahu. Nanti, jari kelingkingku saja bisa memecatmu. Percaya, kami berdua. Tapi sebelum aku dipecat, tolong keluar. Kau berani usir aku? Apa kau tak mengerti kata-kataku? Otakmu bermasalah ya? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa? Baik. Maya Siregar, Maya Siregar. Kau yang dulu begitu tinggi, presiden grup Wijaya, sekarang terpaksa bergandengan dengan orang rendahan macam dia. Saling menghangatkan diri. Sungguh memalukan. Menghormati orang lain, hidup rukun itu tak memalukan. Yang memalukan itu sombong dan tak tahu sopan santun. Berada dalam lingkungan yang sama dengan orang macam kau, baru itulah yang paling memalukan. Pelayan, jam tangan di tangan anakku itu aku beli. Katukan. Baik, Nyonya. Tunggu. Jam tangan itu milikku. Maaf, Nyonya. Tadi jam tangan itu edisi terbatas tahun ini. Hanya 1 unit. Nyonya ini yang memilihnya duluan. Anda bisa pilih yang lain.
Boleh? Apa kau tak mendengar kata-kataku? Mereka berdua itu anjing terusir yang diusir dari rumah. Masih kau kira kartunya benar-benar punya duit? Punya duit atau tidak, gesek saja langsung tahu. Maya Siregar, Maya Siregar. Jangan berimajinasi lagi. Masih jadi presidir grup Wijaya. Kamu sudah diceraikan dan diusir dari rumah. Perempuan parubaya 50 tahun. Oh ya, temanku itu baru punya anak kedua, butuh pengasuh bayi. Perlu kurekomendasikan? Lagi pula, status rendahanmu. Kerjaan bersih-bersih kotoran. Paling cocok. Cinta Pratama, jaga ucapanmu. Aku lupa, masih ada orang. Petugas kebersihan parkir, cocok untukmu. Nona ini juga bisa merekomendasikanmu. Kamu, Dimas, ibu baik-baik. Anggap saja anjing gila, sedang menggonggong. Maya, kamu... tagihan sudah dibayar. Terima kasih. Mustahil. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Itu urusanku. Tak ada urusan denganmu. Aku tahu, kamu menyembunyikan harta Wijaya. Aku bos grup Wijaya. Yang kamu sembunyikan adalah hartaku. Aku keluar tanpa harta? Jangan menuduh sembarangan. Benarkah tanpa harta? Bukan cuma omonganmu yang jadi bukti. Halo sayang, aku di butik mewah, cepat ke sini. Aku baru tangkap 1 benalu Wijaya. Maya Siregar, setiap sen uang Wijaya yang kau sembunyikan, akan kupaksa kau. Kembalikan semuanya. Sayang, ingatkan, dulu dia diusir dari keluarga Wijaya tanpa membawa harta apapun. Tapi sekarang, dia begitu mudah beli jam tangan 250 juta untuk anaknya. Kuduga, dia sembunyikan harta Wijaya. Cepat, sebelum Cinta tahu, Maya Siregar dekat dengan orang kaya, suruh dia balas dendam untukku. Betul. Uang itu pasti milik Wijaya. Cinta Pratama, sekarang kau jadi pemimpin grup Wijaya. Katamu mau bagaimana, ya kita lakukan begitu. Kalau kau perlu saksi, sudah jadi kewajibanku. Aku mau dia serahkan semua uang di kartu bank. Semuanya, waktu sesingkat ini, mana mungkin dia dapatkan uang sebanyak itu? Jelas-jelas dia siapkan jalan keluar. Waktu ayahmu cerai dengannya, dia sembunyikan harta. Maya Siregar, kasih hatimu, lebih baik serahkan uangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kasar. Adrian Wijaya, jangan kau bantu orang jahat di sini. Pembekuan aset ibuku, itu rencanamu dan Dimas Wijaya. Waktu itu, perampasannya tuntas atau tidak? Mana mungkin kau tak tahu? Aku secerdas apapun, takkan bisa menyaingi kecerdasan Maya Siregar. Dia bisa transfer uangnya lebih dulu. Kalau di pembukuan ada yang dipalsukan, mana mungkin aku bisa periksa tuntas? Kuberi kau kesempatan terakhir. Kembalikan kartu bankku. Mimpi. Kau berani pukul aku? Memang kau yang kumaiki. Membalikan fakta, memfitnah, menghina. Pukulan ini masih ringan. Cinta Pratama, dia berani pukulmu, tak boleh dianggap remeh. Maya Siregar, kau berani pukul aku? Kubunuh kau. Kau bilang mau bunuh siapa? Kau siapa lagi? Baik-baik saja? Aku suami Maya, ayah kandung Dimas. Ternyata selingkuh saat masih nikah. Makanya kau diam-diam pindahkan aset Wijaya. Sekarang berani belanja besar. Perempuanku tak butuh uang mantan suami. Jangan sok. Lihat tampangmu. Pasti Maya pakai duit Wijaya. Belikan kau. Kalian berdua selingkuh saat masih nikah. Komplotan. Kau tahu aku siapa? Berani kau pukul aku? Aku tak peduli. Hina istri dan anakku. Kau akan celaka. Omong kosong. Di kota awan tak pernah kulihat orang macam kau. Orang tak dikenal. Berani bicara besar. Percaya tak, semua yang di sini, siapapun kalian, takkan bisa keluar. Sebelum bicara, pikir akibatnya. Jangan sok lagi. Kau cuma selingkuhannya. Kenapa orang terkaya datang? Awalnya cuma mau suruh Cinta, ganggu Maya sedikit.
ini jadi masalah besar. Tidak, aku harus selamat dulu. Sinta, perutku sakit lagi. Saya benar-benar salah. Tunggu aku ya. Adrian, mau kemana lagi? Brengsek. Maya Siregar. Dua anak yang kau besarkan. Keduanya brengsek. Sudah kubilang, jangan hina istri dan anakku. Memukulnya cuma nodai tanganmu. Baik. Kalau menurutmu, aku tak pantas mukulmu, aku ganti orang lain untuk bicara denganmu. Fahar Saputra, ada orang buat onar di Maldaguang. Datang sekarang. Baik Pak Reza, saya segera sampai. Orang terkaya Fajar, kau cuma sampah macam kau. Yang nempel sama Maya Siregar, bisa panggil dia, pura-pura saja. Kita lihat nanti. Maya Siregar, kau pikir bisa bohongi aku? Fajar Saputra boikotin Joko Wijaya. Bukan karena kau. Joko Wijaya sendiri yang bikin dia marah. Apa hubungannya sama kau? Kalian berdua cuma cari muka aja. Adrian Wijaya yang bilang, Aku sudah tahu dalangnya. Tak sangka kan? Kalian tak bisa tipu aku. Semoga nanti kau masih bisa bicara gitu. Oh, terus jelasin, kau sama Fajar Saputra. Hubungan apa? Biar mudah kau pahami, dia bawahanku. Dia bawahanku, aku ibunya dia. Kau mau jadi ibuku? Kau bilang mau jadi ibuku. Orang terkaya kota awan. Pak Fajar, bagaimana mungkin tadi dia memang memanggil Pak Fajar? Jawab pertanyaanku. Masih muda. Mulutmu kotor banget. Berani-beraninya mau jadi ibuku. Pratama, begitu cara dia mendidikmu. Pak Fajar, saya tidak bermaksud begitu. Mereka yang bicara sembarangan. Apa kata mereka? Katanya bapak itu anak buahnya. Benar, saya memang anak buahnya. Tidak mungkin. Dia cuman orang yang bergaul dengan perempuan miskin ini. Orang kampung. Siapa kau sebut orang kampung? Pak Fajar, saya. Dasar tak tahu diri. Ini Pak Reza Hartono. Bocah ingusan dari mana? Berani lancang pada Pak Reza dan istrinya? Orang terkaya nasional. Reza Hartono. Tidak mungkin. Suami Maya Siregar, mana mungkin dia Reza Hartono? Pak Reza, bagaimana penanganannya? Di tingkat nasional, boikot keluarga Pratama. Sita semua asetnya, termasuk yang direbut dari keluarga Wijaya. Semua ini, sumsangkan ke daerah miskin. Saya ingat keluarga Pratama, juga main kredit rumah ilegal. Kumpulkan buktinya, serahkan ke polisi. Pak Reza, saya salah Pak Reza. Saya mohon, kasih kesempatan lagi Pak Reza. Saya benar-benar salah. Saya salah Pak Reza. Saya mohon, kasih kesempatan lagi Pak Reza. Saya benar-benar salah. Panggil orang. Tarik dia keluar. Mulai hari ini, orang ini dilarang masuk ke semua mal di bawah Grup Saputra. Bawa pergi. Pak Reza. Aku salah Pak Reza. Pak Reza, kasih aku kesempatan lagi. Sinta, kenapa kamu jatuh? Gak apa-apa. Kenapa kamu tidak bilang suami kedua Maya adalah Pak Reza? Aku, Aku apaan? Kamu sengaja menjebakku. Cinta, aku tidak. Diam. Tadi kok menghilang? Perutku sakit, aku diare. Jelas-jelas kamu sembunyi. Kamu takut lihat Reza Hartono. Adrian Wijaya? Kita putus. Pergi sana. Mulai sekarang, jangan sampai aku lihatmu lagi. Sinta. Maya, Dimas, sudah aman. ayo. Pak Fayar, kalian punya pegawai yang sangat baik. Tidak takut tekanan, melindungi kami. Menurutku, Anda harus naikkan jabatan dan gajinya. Pak Fajar, ini kewajibanku. Kamu melakukan dengan baik. Kamu menyelamatkan tamu pentingku. Pak Fajar, Anda terlalu baik. Aku pada Saputra selalu adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Mulai hari ini, kamu adalah Direktur Departemen Toko Barang Mewah Grup Saputra. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Nyonya Hartono. Hahaha. Reza Hartono sudah menyita semua properti atas namamu. Aku malah senang bisa buang sampah seperti kau. Untungnya,
Sudah kuambil sebagian harta Wijaya? Kalau tidak, bisa ikut hancur. Maya Siregar, Dimas Wijaya, tak disangka, kan? Meski kalian hancurkan Wijaya dan Pratama, aku, Adrian Wijaya, masih hidup enak. Tetap bahagia. Wah, bukankah ini ketua dewan direksi grup Wijaya dan nyonya tua keluarga Wijaya? Adrian, Adrian Wijaya, jangan kejam begitu. Lihat baiknya nenek selama ini. Jangan tak tahu balas budi. Hati nurani apa gunanya? Bisa dimakan atau beli baju? Adrian Wijaya. Kami ini, ayah dan nenek kandungmu, masih manusia? Adrian, ayah dan aku, sudah 2 hari tak makan. Bawa kami pulang. Pulangkan aku. Lihat kotoranmu. Mobilku baru dicuci. Kalian naik, sia-sia dong. Tapi, aku juga bukan tak berhati nurani. Ini makanan anjing baru kubeli. Aku akan berbaik hati, kasih untuk kalian. Kau, Dah! Sama-sama. Dah! Adrian, dasar tak tahu balas budi. Celakalah kau. ibu, 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 Adrian Wijaya. Aku mau kau mati. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak sepertimu, tak tahu balas budi. Kau hancurkan hidupku, keluarga bercerai-berai. Kau kira aku akan membiarkanmu? Kau yang harus mati. Kau. Hahaha. Hahaha. Maya, lihat berita. Adrian Wijaya dibunuh oleh Dimas Wijaya dengan batu. Dimas Wijaya sudah ditangkap. Sepertinya akan dihukum mati. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tak mau dengar. Ya bisa dibilang, ini karma mereka. Sudahlah, lupakan orang lain. Kita jalani saja hidup kita sendiri. Maya, Haitsal, aku akan selalu menjaga kalian. Sayang, aku dan anak kita percaya padamu.